dia belajar mati-matian untuk jurusan itu, untuk bidang itu. Sementara dia setelah tamat jadi sarjana, dia bekerja di bidang yang lain. Bisnis UMKM-nya itu maju apa enggaknya itu berdasarkan gak ada pengalaman atau karena gak kuliah. Tuh, dah. Lebih sakit hati mana orang tuamu itu kau dikuliahkan tapi kau gak ada istilahnya kemauanmu di situ. Orang tuh lebih dipercayai yang sarjana. kan? Pengaruh Dan kuliah. Saya yang udah tamat kuliah nyari pekerjaan aja masih susah. Iya benar. MBG ini kan program si Prabowo. Yang kerja di MBG itu kemungkinan besar suaranya pasti sama Pak Presiden sekarang. MBG bisa diolah lah. Jadi ASN gitu. Semua itu budak. Polisi yang tamat SMA kan. Itu abang ceritakan sama orang tua bang masalah yang berat ini. Gimana kalau orang tua ya contohnya yang bunuh diri gara-gara itu? Cemana? Jawab. Koma. Ya. Iyalah. Lebih kumil orang tua udah sahabatku. Ayo kalau lu suka Gini ya, Bang. Pilih sahabatku. Kira abang Gen Z cross zero ya? Kecil. Aku setahuku Gen Z itu singkatan Gen Z God. Iya tuh kok ada gitu-gitu ya. Siapa yang mencetuskan itu kan dari awal. Tapi balik lagi ke pembahasan. Kenapa? Abang tadi bilang Sukses itu gak harus kuliah. Iya kata. sukses itu nggak harus kuliah dengan alasan? Iya. Bukan dengan alasan, dengan kepastiannya aja. Jangan pakai alasan-alasan. Itu kan statement abang kan? Iya. Sekarang gini deh, orang terlihat sukses itu terlihat dari mana ya? Orang yang bisa dikatakan sukses itu dari apanya bisa dia Dari dikatakan apa ya? sukses? Freedom finansial. Finansial. Betul. Tentu dia sukses itu. Hanya lah. Kalau udah termasuk freedom finansial itu udah sukses lah. Istilahnya nggak terikat apapun, nggak ada rasa istilahnya resah ini. Tunggu, ini kita sukses di bagian mana? Banyak sukses bang. Sukses dalam ekonomi, sukses dalam berkeluarga, sukses dalam berkarir, Semua, hidup. Semua. Jadi ibaratnya kan ini kan sukses nggak harus. Tapi kalau kok Bang Ahmad bilang tadi karir, soal karir sama karena- ekonomi kan? Karena setelah tamat kuliah kata Bang tadi kan banyak orang ngelamar pekerjaan. Mencari berarti kerjaan, karir ya. Iyalah. mencari keluarga, ada kerjaan enggak? Iya, apalagi kemarin nih tadi juga kulihat banyak yang lamar kerja di perusahaan. Paling di ini yang ditampung itu puluhan, cuman yang daftar ratusan orang. Ya ibaratnya kayak CPNS kemarin itu aja. Ya CPNS kan? CPNS yang diambil 3.000, yang daftar 300 juta. Ada yang kemarin bang, cuman 500 diambil. Yang daftar ribuan. Banding berapa coba itu? Itu maksudku. 300.000 orang mendaftar yang diambil cuman. Jadi kalau udah keterima kerja, sukses gitu. Enggak juga. Karena kan istilahnya kan orang yang mau kerja ini pun misalnya kan enggak kuliah pun dia bisa sebenarnya kerja. Tapi bang, Tapi kalau ada kemauannya, kayak di luar negeri aja enggak kuliah, enggak sekolah bisa kerja kok. tapi kan bang, nggak bisa kita pungkiri bang. Kita tinggal di Indonesia bang. Indonesia persyaratan kerja aja udah nggak masuk akal. S1, Ijazah S1, 2, SKCK, S3 Pro Max. dan paling parahnya ada vaksin. vaksin. Gini, tunggu ya, bentar agak sedikit ya. Kalau kita melamar kerja kan minimal ada SKCK kan, surat keterangan bebas perkara kan. Nah, padahal baru-baru ini ada seorang pejabat, dia mantan narapidana cuy. Jadi guna SKCK itu apa coba? Jadi pejabat aja bisa, yang mantan napi aja bisa jadi pejabat. Padahal kita yang rakyat biasa ini mau mendaftar CPNS aja harus pakai SKCK. Jangankan CPNS, orang daftar ke PTI pakai SKCK. Anjing. Tapi masuk lagi kita tentang kuliahan. Iya lah, kayak sekarang kan momen-momennya ini ya, anak-anak sekolah ini kan lagi ujian-ujian kan. Jadi pasti orang tuh berpikir kan, kalau istilahnya yang merasa ingin aman dulu milih kuliah, ada istilahnya karena nggak mampu langsung kerja. Tapi kebanyakan yang milih-milih kuliah ini yang takut-takut gagal dalam kehidupannya. Istilahnya dalam pikiran dia, Nggak semua kan? kuliah aja lah dulu aku. Itu kan sebagian orang kan. Kebanyakan kayak gitu. Tapi ada juga orang-orang yang tuntutan keluarga kan. Iya. Ya, termasuk Gitu. orang-orang Batak rata-rata begitu. Masuk aku lah. Kalau kuliah lah kau bersukses kau, padahal banyak kau yang nggak kuliah sukses kan.
Banyak. Dan tidak sedikit banyak Banyak. juga yang Iya. Polisi yang tamat SMA kan? Kan gak kuliah. Pasti. Kan gak kuliah kan? ada polisi gondut. Kemarin itu tuh. Polisi hamil ya. Anjing. Bisa kayak gitu baru. Bayangkan lah. Tapi kan bang, kayak menuju kesuksesan itu nggak harus kuliah. Yang pertama aku selagi kita masih tinggal di Indonesia dengan persyaratan kerja di Indonesia, itu harus menuntut kuliah. Yang pertama. Terus yang kedua, kadang ada orang kuliah bukan cuma untuk nyari ijazah doang bang, tapi nyari satu relasi. Baru satu lagi kayak belajar public speaking, karena di perkuliahan yang ku tahu dan yang ku rasakan di perkuliahan kan belajar presentasi, makanya kita sering banyak presentasi Jadi gitu juga ya bang. maksudmu kalau untuk public speaking melalui sosialisasi sesama ini nggak bisa rupanya melatih? Bisa. Cuman kan dia lebih spesifik kan, dia lebih formal kan di perkuliahan juga bang. Itu kan tergantung kemanusiaan ini itu nggak harus aja kayak inilah ada kawan gue yang baru mau pulang ini dia nggak ada kok dia kuliah bisa public speaking bagus, bahasa Inggris apa segala macam bisa kok dia. Kan ya semua orang. Makanya gue bilang tadi memang kemanusiaannya, makanya berani aku bilang sukses istilahnya dalam karir itu gak harus kuliah. Tapi banyak bang. Sebelum sampai dari dulu ke kuliah ya, rata-rata pun masyarakat apalagi yang baru tamat sekolah itu milik kuliah itu rata-rata kalau nggak disuruh orang tuanya ya biar nggak nganggur aja, karena nggak tahu dia tamat dia dari sekolah nggak tahu mau ngapain. Karena memang semasa sekolahnya yang dipikirin dia hanya senang-senang dulu lah. Kalau masalah kuliah karena sebenarnya belakangan banyak yang kayak gitu. Terakhir udah mentok-mentok, kuliah aja lah dulu daripada disuruh langsung kerja. Makanya sekarang kayak tamatan kuliah kemarin pun nganggurnya S2 aja kerja Indomaret kok. S2 bang. Iya S2 kerja Indomaret. Ada aku tengok tuh. Karena dia istilahnya nggak ada dasarnya semasa sekolahnya, dia pemikirannya nikmati aja dulu masa-masa sekolah. Gak ada istilahnya kayak waktu SMA itu dia di-push dia untuk mengejar apanya. Gak ada dipikirin dia kayak gitu. Senang-senang aja dulu, nikmati yang pacaran, yang ini. Akhirnya apa ya? Gara-gara pengaruh sinetron deh itu. Itu bisa juga, iyalah. Dulu Iya, sebelum bisa. ada TikTok, Instagram ini pengaruh sinetron, ditengok orang nonton TV apa sinetron FTV anak ya. muda itu yang apa namanya anak serigala apa Anak kayak jalanan. anak kucing kayak anak jalanan. Udah tengok lah masa-masa sekolah kuliah enak, percintaan gini. Jadi ya daripada aku nganggur, Itu juga daripada aku kerja, bagus aku bercinta dulu di perkuliahan. Nah itu dia. Kalau menurutku ya, opini ku ya, memang rata-rata kayak gitu. Tapi kan ada juga orang yang memang ya kerja dia sambil kuliah untuk apa kan, untuk memperbaiki lah jenjang karirnya. Sebenarnya kuliah itu untuk memperbaiki jenjang karir. dan saya itu pun kayak abang bilang kan, menuju kesuksesan itu kan gak harus kuliah. Iya. Tapi gini juga bang, memang kalau orang sukses itu gak harus kuliah. Tapi gini juga, tanpa kuliah, yang kuliah ya, kalau kita kuliah itu istilahnya kita menambah peluang buat kita bisa sukses bang. Apa? Dari mana? Iya, menambah peluang kita buat bisa sukses itu peluang Enggak. sebenarnya, bukan kalau orang kuliah harus pasti jadi sukses, enggak, tapi menambah peluang buat kita sukses. Sukses itu patokannya gimana? Nah gini, tentang karir satu, Iya. kayak di apa aja ya, di aparatur sipil negara aja ya. Kalau yang tamat SMA untuk naik golongan, naik pangkat itu mereka terbatas bang, mentok sampai situ. Tapi kalau ketika dia kuliah, contohnya dia ada PNS nih, dia ada PNS tapi masih tamat SMA. Terus dia ambil kuliah, terus pas masih tamat SMA dia pangkatnya sampai mentok segitu doang, nggak bisa naik lagi. Tapi kalau udah dia ngambil kuliah, udah sarjana dari wisuda, dia bisa penyesuaian pangkat, penyesuaian golongan bang. Jadi kuliah itu untuk apa istilah peluang untuk buat jadi naik pangkat. Terus yang kedua, kayak di bank lah rata-rata kerja. Kalau kayak contohnya di bank perbisnisan mungkin ya, jurusan apa lah nggak tahu. Nah kalau mereka contohnya nggak ada titel, nggak ada gelar tentang dunia perbankan, belum tentu mereka jadi atasan bank gitu. Jadi loh. aku tanya lu kau, bagusan mana caranya naik pangkat istilahnya yang dengan segudang pengalaman sama istilahnya sama dengan yang dituntut harus kuliah biar bisa Ada naik gelar pangkat? gitu. Iya. Bagusan mana? Yang segudang pengalamannya atau dengan istilahnya harus dituntut lagi dia kuliah Sebenarnya lagi? aku bilang nggak ada bagus Aku bisa bang, jawab itu lah. Kalau di Indonesia yang harus bergelar. bergelar. Karena itu memang tuntutan kayak ASN kan, itu memang tuntutan, itu memang persyaratannya.
Gak ada gunamu kau pandai banyak skillmu. itu persyaratannya secara istilahnya pribadi suatu perusahaan itu ya, atau memang istilahnya menyeluruh. Ini kita bicara ASN ya, aparatur sipil negara ya. Itu persyaratannya memang sesuai SK gitu. Atau memang sesuai persyaratan apa? Menurut instansi lain. Iya. Coba abang lah kerja di ASN gitu. Semua itu budak. Serius. Jadi aku bilang kayak gitu. Iya. Gelap. Takut aja. Jadi kenapa aku bilang kayak gitu? Anjing. Orang yang memiliki skill itu yang dicari orang kan kayak gitu. Iya. Seharusnya kan. Ya. Tapi itu juga yang dimanfaatkan orang. Oh, berarti apa ya? Kayak apa namanya? Buah si malakama. Bukan azas manfaat. Azas Iya, manfaat. ada manfaat. Ya, Jadi ibaratnya kalau ada memang di beberapa wilayah lah aku bilang ya, nggak bisa menyebutkan instansi lah. Ada beberapa wilayah yang kulihat orangnya dia punya skill, dia dipanggili orang-orang untuk mengerjakan pekerjaannya. Punya skill tapi nggak ada gelar kuliah. Ada Punya gelarnya, skillnya, ada gelarnya. tapi dia Skillnya juga besar gitu. ya dibilang kinerjanya bagus, ya karena bagus dia jadi ajas manfaat. Oh, dia apa dimanfaatkan ya biar kerjaan si kawan itu nggak banyak gitu lah ya. Nah, dan masalahnya yang paling ngerinya kenapa dibilang jadi budak korporat, kayak ibaratnya yang harusnya masuk jam 8 pulang jam 5. Nah, lewat dari jam 5 itu nggak dihitung apa-apa. Harusnya kan terhitung kan. Harusnya terhitung Terhitung lembur. Kerja lembur kan. Nah, Iya. ternyata dari jam 8 sampai jam 5 sampai lewat malam nggak dihitung apa-apa. Jadi makanya bilang korporat. Makanya aku lihat orang-orang di kantor itu, orang lihatnya salut kan, sampai malam dia sebenarnya itu. Kan bodoh. Jadi tak gokil. Kalau anak SMA sekarang lah ini yang utama sekolah ini. Jadi menurutmu bagusan mana dia, persentase dia untuk menuju karir sukses? Contoh kan ada itu kayak pelatihan-pelatihan yang mau keluar negeri itu kan. Iya. Berapa istilahnya, kasih itu dulu persenan perbandingannya kesuksesan dia yang berangkat ke luar negeri sama yang kuliah ini. Aku langsung jawab keluar negeri bang. Yo. Kalau itu kan saya keluar negeri, mending keluar negeri pikir lah, jauh-jauh lah, jangan di sini. Kenapa kau bilang kayak gitu coba? Ya nggak ada gunanya di sini. Aku ya jujur, aku kalau ada pilihan kata ya, lo kau kerja sini atau keluar negeri, nggak ada cerita sini. Pengen jawab tapi takut untung nih. Itu dalam posisi sekolah ya, mau pas posisi Pertama lah gitu, tamat SMA lah gitu iya, kan. tamat sekolah ya, berarti kalian istilahnya memilih keluar negeri daripada Aku kuliah. keluar negeri, Bang. Iya, Kecuali- aku pun sampai sekarang pengennya ke Australia terus pengennya. Kecuali aku nggak ada niatan berangkat keluar negeri, ya oke mungkin aku milih kuliah. Tapi kalau aku ada niatan keluar negeri, mending aku keluar negeri, gak usah kuliah. Iya. Lebih bagus aku kerja keluar negeri tapi sambil kuliah, karena kan banyak Berarti gitu. Di sini le, ide itu nggak ada harganya. Tahu loh. Kreativitas kita nggak ada harganya. Abang Karo kita itu, Bang Setepu ya, Amsal, setepu ya. Amsal setebu nggak dihargai. Itulah di Indonesia ini. Karya sedikit pun itu Ide 0 Ide. rupiah. Iya. Tolong. Iya, industri kreatif hancur kan? Hancur. Di mata pemerintah Biar- nggak ada harganya. iya ya. harusnya kalau menurut kita kayak kita ini kalangan orang kayak kita ini, ide kayak gitu tuh wah gitu Mahal, kan? mahal karena sulit gitu, nggak semua orang bisa buat kayak gitu. Iya. Ya kan, tapi di lembaga-lembaga ini dianggap kayak nol. Contoh kecilnya lah. Tapi ada juga ya gini juga Le. Kadang-kadang itu mau terjadi kan. Kadang-kadang yang punya ide sama yang banyak segudang pengalaman ini, istilahnya dia mau terkadang meninggikan diri, egoisnya besar. Makanya kadang-kadang nggak mau diapresiasi. Mau juga kayak gitu. Itu salah lah. Sekarang Salah istilahnya harusnya kayak gitu. yang punya kadang-kadang yang punya ide besar sama istilahnya punya segudang pengalaman. Pengalaman apa dulu? Pokoknya di bagian istilahnya untuk Kreativitas, konten kreator gitulah. entah apa semacam itu kan. Kadang-kadang dia mau bersifat egois sama istilahnya angkuh. Makanya istilahnya kan banyak orang sekarang yang menuntut yang lebih bagus dia istilahnya pengalamannya agak Sedikit. kurang tapi attitude-nya di lebih bagus. Itu yang istilahnya kebanyakan sekarang dicari orang. Itu sebenarnya salahnya di
orang ada pilihannya. Kau mau pilih yang attitude bagus tapi lambat kerja daripada yang cepat kerja tapi attitude bagus. Aku pilih yang cepat Ya, kerja. jadi kayak gini, kalau attitude-nya bagus tapi dihargai nol kayak mana? Mau kau dihargai nol. Tidak apa diludahi. Aku mana Aku mau. nggak mau. Tapi parah memang itu. Ah. Ya, ini masalahnya. Kita anggaplah dia punya attitude bagus, punya ide bagus, punya skill bagus, dihargai nol kayak mana menurut lain gitu. Berat sih kalau itu berat. Nah, itu makanya. Padahal dia bisa mendapatkan ide tentang kayak Bang Amsal sebut ya, mendapatkan ide untuk konten kreator itu bisa aja dia dari kuliah. Itu kuliah itu modal juga toh, tapi dihargain nol. Gak usah dari kuliah, barang-barang yang dipakai itu bukan Iya. barang kecil. Iya, Iya, dari peralatan videografer itu, dari kamera itu ada puluhan juta kan. Iya lumayan bro. Belum lagi drone. Tapi Drone-nya lagi. yang paling mahal memang fokus ide dan apa ilmu. Ya, Ilmu lah. itu yang paling mahal bang. Karena kayak gini kan, membuat suatu video itu kan dia harus berpikir, oh aku butuh apa ini? Itu. Oh, butuh alat rekam. Alat rekam ini apa? Kamera. Udah baru butuh yang namanya komputer. Stabilizer. Iya kan? Software. Softwarenya. Nah, mungkin softwarenya berbayar juga kan? Pasti. Iya. Ya, mungkin yang kaleng-kaleng. Iya wajib. Jadi editingnya lagi kan mengedit ini butuh apa? Pemikiran Ilmu yang ya. keras gitu loh. Nggak gampang gitu. Kopi Semua lagi, orang. kopi motong lagi. Di masalah waktu lagi. Masalah waktu habis kan. Singgang lagi, pantat lagi. Sebenarnya kalau dengan harga yang disebutkan kemarin itu, kalau nggak salah itu harganya 30 juta. 3 bulan. 30 kan. Jadi itu wajar itu. Karena banyak ide yang dituangkan di situ gitu. Kayak mau ngambil satu wilayah ini butuhnya apa? Butuh drone, terbangkan drone. Butuh kamera betul. Paling kecilnya aja lah bang, cek pemrograman, membuat website lah kita bilang ya. Mereka cuma modal laptop doang sama untuk coding, tapi mau kadang harganya ratusan juta satu website atau satu pemrograman. Nah itu kenapa bisa mahal? Itu ilmunya kan, nggak semua orang bisa codingan, Iya. nggak semua orang bisa jadi programmer. Jadi ilmu yang dibayar ratusan juta itu bukan karena apa yang dipakai dia modalnya. Kadang ilmu juga itu mahal bang, makanya tapi miris kita memang nengok sekarang ini. Nggak Ada lah nggak ada. daya beli di Indonesia ini memang karena Kurang, rata-rata masih bahkan masih daerah-daerah apa ya. Jadi apa-apa murah. Sama kayak ini lah, saya banyak yang merendahkan, apalagi orang-orang awam sih sebenarnya itu yang bilang videografer harganya nggak cocok segitu, ya kan? Gimana contohnya kayak orang yang modal cakep doang kayak Hotman Paris pengacara. Iya, Nah iya. itu gimana hitungannya? Cuma modal cakap sama marah-marah ya. Iya, dia nggak ada contohnya kayak peralatan-peralatan Iya. apa segala macam, Cuma ongkos kamera doang ya. segala macam. Cuma minyak Iya. aja, transportasi. Ratusan juta bilang. Ratusan juta dia. Iya, miliaran mah. Miliaran kadang. Dia cuman bicara dan ide. Sedangkan ini Ide. butuh peralatan, ide, pemikiran lagi udah. Waktu lah bilang. Ada Peralatan. Jadi sebenarnya bang kalau menurutku ya itu masuk ke ranah kuliah bang. Kayak orang Paris lah kita bilang. Dari mana dia bisa menjadi seperti itu kalau dia nggak kuliah hukum, kalau dia nggak belajar hukum. Jadi kalau aku bilang masuk kalau kuliah ini memang nggak semuanya kalau kita kuliah menjadi sukses, tapi nggak menutup peluang buat kita menjadi sukses. Tapi kan kalau bicara zaman sekarang kan udah nggak masuk lagi hal-hal kayak gitu karena udah perkembangan zaman. Iya. udah Belajar di media pun kita bisa juga kan. iya karena udah banyak apa kan fasilitas sekarang kan. Tapi kalau- YouTube kalau- AI Kalau aku bilang kuliah ini kayak apa istilahnya, kayak menjadi bisnis pendidikan. Jadi kayak memperbesar peluang lah untuk masuk ke Pekerjaan itu, nah membutuhkan itu standar yang dibutuhkan di Indonesia ya. ya. Itu kan. Setidaknya gelar HRD lah gitu ya. Iya. Saya kan anggap lagi nih ada 10 lapangan pekerjaan nih. 10 lapangan pekerjaan, 8 diantaranya itu menerima yang lulusan sarjana. nah Nah otomatis yang tamatan SMA cuman punya 2 peluang kan. iya. Sedangkan yang sarjana punya 10 8 peluang. 10 malah. 10. Karena kan Berarti jadi memperbesar peluang untuk berkarir gitu aja sebenarnya. iya, maksudku kayak gini juga. Berarti perkuliahan ini istilahnya berkarirnya hanya istilahnya kayak untuk mengejar biar bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar berarti ya. Kuliah sebenarnya enggak istilahnya kayak di bidang-bidang lain, kayak contoh istilahnya kan kayak pertanian lah dulu kita bilang pertanian. Apa dia harus bisa
apa dia harus kuliah dulunya dia baru bisa istilahnya dia bertani dengan sukses. Dia ada istilahnya mengetahui ininya apanya begitu. Apa harus kuliah dulu dia atau enggak? Enggak Ya, harus. kalau Kok harus? Enggak harus. Enggak harus. Iya. Kenapa gue bilang enggak harus? Karena gini juga, Bang. Kayak contohnya lah nih. Aku belum kuliah, tapi aku petani. Ya. Terus aku mikirnya kayaknya aku cocok kuliah tapi di bidang pertanian. Nah, jadi apa yang nggak aku tahu kian di pertanian, ketika aku kuliah, jadi aku bisa dapat, aku bisa menciptakan pupuk, aku bisa menciptakan istilahnya bio apa kayak bio pertanian gitulah. Bionel. Kalau aku nggak kuliah kian, belum tentu aku bisa dapat ilmu seperti itu untuk mengembangkan pertanianku. Nah, itunya yang perlu istilahnya argumen yang aku perlukan itu. Jadi kan ada juga seorang petani sukses ini nggak kuliah dia, tapi bisa dia mengembangkan istilahnya hasil taninya itu istilahnya bisa dicari dia. Kan ada sekarang namanya Rata-rata petani sawit gitu, Bang. Kalau petani cabai jarang ada gitu. loh, sabar dulu. Kayak kan ada sekarang namanya media namanya Google. Bisa dicari di situ. Bisa juga istilahnya dia bertanya sama istilahnya orang yang udah berhasil kian. Bisa juga dia istilahnya riset sendiri. Kan ada istilahnya. Nah, itu kayak aku bilang. Makanya aku tanya apakah dia harus kuliah dulunya di bidang pertanian supaya dia hasil pertanian sukses atau enggak? Enggak harus, tapi kalau ketika kita kuliah sama balik lagi ke jawaban tadi, enggak menutup peluang dia buat sukses di bidang pertanian. Sama aja itu kayak kalau kita upacara. Kalau mau ikuti upacara kita harus pakai topi dan dasi. Kalau enggak bisa kita ikut upacara sendiri. Dibedakan ya barisannya. Kayak gitulah ilustrasinya kalau kuliah ini sama hubungan sama pekerja ini. Jadi untuk Jadi untuk sampul titel lah. Tapi yang kayak abang bilang tadi, pernyataan abang kuliah sukses nggak harus kuliah itu betul sebenarnya. Betul. Iya. Semua setuju, kita semua setuju. Tapi kan itu kembali lagi, itu yang kuliah itu menambah peluang aja. Kayak tadinya sinilah si Kelly ini ambil perikanan lah, contoh misalnya kau ambil perikanan lah, dia sering dia ikut orang tuanya ngapai ikan dulu kan. Kuliah lah misalnya dia ngambil perikanan. Nah, ilmu yang didapat dari perikanan itu ketika bongkar kolam itu jual kolamnya bukan jual Anjing, itu ilmu. Lebih besar hasilnya. Iya, itu dia. politik. Oke lah. Presentasi keuntungannya itu. Berarti aku salah masuk jurusan ya. Berarti jurusan yang gua ambil politik bukan jurusan perikanan. Tapi masa istilahnya waktu momen dia berpikir kemungkinan aku waktu kalau harus kuliah aku istilahnya mendapatkan riset-riset seperti itu, tapi kan sudah termakan waktumu 3,5 tahun. Tapi kalau kok istilahnya berkecimpung dia istilahnya mencari tahu di bagian media, bertanya dengan seseorang segala macam, kan gak butuh dengan 3,5 tahun kan? Iya. Nah itu maksudku. Masa istilahnya kau buang-buang waktumu di kayak bukannya membuang-buang lagi, kayak aslinya sia-sia lah waktu itu selama 3 tahun. Padahal kalau kau manfaatkan langsung dia dengan media, dengan bertanya seseorang kan langsung dia. Tapi nggak semua orang kan, tergantung orangnya juga nih. Tergantung orangnya, sama gini juga Bang. Apa yang kita cari, yang kita butuhkan di media belum tentu ada Bang. Dan tujuanku pun membilang kayak gitu istilahnya kan, untuk khusus orang yang nggak mampu pun, misalnya nggak bisa dia juga kuliah, biar dia juga nggak merasa tersepelekan, nggak merasa tertinggal dia dengan orang-orang yang bisa kuliah, takut dia nggak sukses. Kalau Itu makanya gue bilang tadi tuh istilahnya mau sukses itu nggak mesti kuliah. itu wajar sama gitu Bang. Karena istilahnya aku juga mensuarakan orang-orang yang nggak mampu berkuliah itu. Karena lebih bagusnya makanan gratis daripada pendidikan gratis. Iya. Benar. Itu. Padahal pendidikan yang lebih penting bilang. Betul. Jadi kita selama ini yang masih kita pas SMA sampai SD sampai SMA kita nggak dapat MBG masih sehat-sehat aja kok, bergizi kok. Nah, itu makanya maksudku. Jadi kan banyak sekarang kayak tamu-tamu sekolah pasti yang orang nggak mampu pasti dalam hati menggebu-gebu, oh kayak mana ini aku tamat sekolah, padahal orang tua aku misalnya berharap besar sama aku bisa sukses. Tapi istilahnya kebanyakan persyaratan di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ini harus kuliah masalahnya kan. Iya. Jadi kan dia kan kacau pikirannya, oh kemana aku ini, pasti itu.
Jadi Apalagi kayak contoh yang dari istilahnya tamatan dari kayak SMA kan. Oh, kalau ke dari SMK pasti adanya di istilahnya Kalian ya. keahlian basicnya dipegang. Contoh kayak kalau ngelas. Kayak aku dulu kayak ngelas membubut, baru kayak teknik komputer, udah tahu dia basicnya. Jadi kalau nggak kuliah pun dia istilahnya dicari dia contohnya kayak tempat-tempat yang lain istilahnya tanpa persyaratan kuliah bisa dia ini. tapi Bang, kadang gini Bang, perkuliahan ini sebenarnya bukan tuntutan kita mau sukses. Kadang juga nggak bisa kita pungkiri Bang, kuliah ini tuntutan negara itu sendiri Bang. Makanya ada argumen bilang karena persyaratan di perusahaan di Indonesia ini harus kuliah. Iya. Itunya beratnya. Kayak makanya gue tadi kan sempat juga gue bilang di luar negeri gak kuliah dia, gak sekolah dia, tapi dia istilahnya mau dia bekerja, istilahnya mau dia diajari, perusahaan gak menerima dia loh. Tapi kenapa rata-rata apa Bang, perkuliahan universitas yang besar yang pintar-pintar itu termasuk ada di luar negeri Bang? Kenapa gue bilang kayak gitu kan ada di luar Padahal abang bilang di luar negeri orang nggak harus kuliah tapi bekerja pun bisa sukses gitu kan. Padahal di luar negeri itu sendiri orang-orang kita orang Indonesia banyak kuliah ke luar negeri karena bagus-bagus kayak Harvard, kayak di Australia. Kalian bilang itu bagus karena belum jumpa dia sama yang segudang pengalaman yang tanpa kuliah. Itu karena belum pernah dia diperbandingkan. Makanya kalian bilang bagus. Karena belum jumpanya dia itu betternya itu. Kalau udah jumpa pasti kalian bilang berarti gak kuliah ke sana berarti bisa aku. Karena itu kayak contoh ini barang gue bilang bagus kan. Tapi karena gak jumpanya kau dengan barang satu lagi, makanya gue bilang itu bagus. Cuma ada ya maksudnya. Iya. Enggak lah yang gue bilang itu. Karena ini loh, Masuk kayak gini kan Bang, ya? Dulu bahas kayak itu. ini loh. Ibaratnya yang baru tamat kuliah di luar negeri itu nggak punya skill ya. Yang tamat kuliah tidak punya Yang skill. di luar negeri, di luar negeri ya. Iya, Tidak orang punya yang baru lulus tamat sekolah misalnya, tamat SMA, dia langsung bekerja selama 3,5 tahun itu mungkin dia mengasah skillnya terus, pengalamannya, gudang pengalaman. Jadi istilahnya karena gak jumpa kalian kayak gitu orangnya, makanya kalian bilang hasil dari kuliah itu bagus. Karena belum jumpa dia asasnya perbandingannya. Kalau pasti jumpa kalian, berarti pasti pikiran Perbandingan kalian, tentang apa dulu ini? tentang istilahnya untuk menuju ke karir sukses itu. Oh, orang yang udah kuliah ke luar negeri itu udah pasti sukses. Bapaknya kaya, Le. Bener lagi anjing. Aduh. Iya lah. Jadi pula ya. Iya, Dia kerja apapun warisan itu Iya. masuk. Pertama tenang, udah Pak. Ayo kru perusahaan Bapak ya udah ya, tinggalkan aja itu ya. Mau pensiun nih. Ya selesai. Itu maksudku. Biar istilahnya orang-orang yang gak mampu istilahnya untuk masuk ke perkuliahan gak berpikir secara istilahnya memaksa kali dia harus kuliah. Jadi ada istilahnya pikiran-pikiran dia tercipta ke bagian yang lain. Kayak contoh istilahnya ya udahlah aku pelatihan aja lah biar bisa keluar negeri. Misalnya kayak ikut pelatihan BLK. Jangan cuma ngambil uangnya aja ya kan. Oh iya, oke itu kan kayak pelatihan istilahnya kompetisi Iya kalian. Ya. Cocok lah untuk anak-anak SMA yang enggak Iya betul. yang hilang arah ya kan biar nggak sempat bilang ini arahnya kemana. Itu maksudku. Arahnya kemana? Ayah ini arahnya kemana gitu. Enggak nih Bang. Jadi gak sempat orang itu istilahnya memikirkan istilahnya jadi bentuk-bentuk kayak dua pilihan. Istilahnya tak tahu nanti tahu umur 17 nikah. Nah, itu beratnya. Berat. Baru udah selesai nikah jual pop ice depan rumah gitu. Guys, itu beratnya. Tapi jangan salah, jual pop ice juga itu bisa menjadi sebuah skill. Iya. Kalau popesnya bermerek, Oh iya. bagus dia membuat. Oh, kalian dulu menghina tuh. Bukan, tapi rata-rata gini ya Bang ya. Ini menurut pandanganku. Opini dan yang pernah kulihat. Oknum. Semua lagi Aman oknum. Jadi rata-rata kayak contohnya orang yang menikah itu bukan karena memang dia udah siap atau belum ya. Jadi yang rata-rata yang ku tengok orang yang menikah contohnya masih di bawah umur atau yang masih 20-an itu dan dia belum siap, rata-rata gini. Setelah mereka menikah, mereka masih tetap susah dan akhirnya mereka jualan UMKM lah depan rumahnya. Tapi nggak ada berpikiran buat mengembangkan usaha UMKM ini. Jadi stuck di situ terus. Gitu kenapa? Tidak berkembang biak. Gara-gara tidak ada istilahnya, tidak ada pikirannya buat nyari potensi buat usaha UMKM ini besar gitu. Oh, ada kok yang jual istrinya. Nah itu sekarang saya gokil. Bisnis UMKM-nya itu maju apa enggaknya itu berdasarkan gak ada pengalaman atau karena gak kuliah. Nggak ada pengalaman satu. Dan berarti
istilahnya nggak harus dia kuliah kan makanya UMKM-nya bisa berkembangkan. Tapi Bang, Apalagi? rata-rata kayak aku sendiri ya yang mengalami kuliah, itu pengalaman di perkuliahan itu ada sekitar 60% 70% ku dapat Bang. Apa Jadi aja? pertama pengalaman tentang belajar public speaking, Oke. tentang ngomong sama orang yang lebih tua sama kita. Oke. Terus yang kedua pengalaman tentang di bidang komputer. Tapi banyak kok anak perkuliahan attitude-nya kurang. Apa? Kok itu kau bilang? Ya kalau itu kan nggak semua semua merata orang, yang nggak kuliah pun banyak. Itu kau dia bilang, nggak kau masuk. bilang. Jadi sebenarnya tujuannya untuk itu kan. Jadi orang-orang yang nggak ke situ, misalnya dia bukan ini, saya nggak mendalami di situ kan gitu. Iya. Saya cuma ikut-ikutan aja. Makanya kalau kan kuliah kan ada yang ikut-ikutan aja, ada yang disuruh orang tua, Iya. ada yang menunggu apa. Iya, karena banyak juga kayak sekarang ini di pekerjaan lah contohnya. Orang-orang yang tamat kuliah, dia bekerja di bidang yang berbeda dari Iya. jurusan dia. Iya. Itu lebih gila lagi. Iya kan? Banyak sekarang. Dia belajar mati-matian untuk jurusan itu, untuk bidang itu. Sementara dia setelah tamat jadi sarjana, dia bekerja di bidang yang lain. Dan lebih rusaknya lagi kayak gini ya. Misalnya contoh seorang anak kan, rupanya orang tuanya bisa lah istilahnya terbilang mampu lah dia. Dan terbilang mampu lah. Rupanya anaknya ini meminta, "Mak, aku mau jadi mekanik." Mekanik contoh kan Yang lain bisa lah. STM. Cari mekanik. Bro lah, misalnya mau menjadi mekanik dia contoh. Anak teknik dia bos. Mau jadi mekanik dia. Permintaannya mau mekanik, modalin lah aku. Oke. Istilahnya beli peralatan bengkel-bengkelnya itu, bengkel motor lah. Rupanya datang orang tuanya karena ditengok tetangganya kuliah. Dipaksanya anak kuliah. Iya. Kayak bandel di perkuliahan Beda itu. jurusan lagi. Betul. Disuruh dia jadi guru. Mati. Padahal kalian dia teknik tuh disuruh jadi guru. Otomatis sih tamat kuliah jadi apa? Pegawai. Parah kan? Dari mekanik ke guru, ujungnya jadi pegawai. Cabang-cabang. Cabang-cabang. Itu lebih parahnya. Nah, jadi sebenarnya orang-orang itu yang sebenarnya udah salah jalan sebenarnya. Nah, iya. Karena dia itu maksudku. fokuskan aja ke satu bidang gitu kan. Karena jangan salah, mata pisau satu pun kok itu tuh terus biasa, tajamnya luar biasa. Tapi gini juga Le, setelah tamat pun misalnya orang kuliah ini, Apa? ada lagi tingkatan kesulitan di atasnya lagi. Orang dalam. Bukan. Apa lagi tuh? Sebelum masuk orang dalam ya apa enggak? Iya. Ketika perusahaan itu menginterview orang, orang itu pertama ditengok dulu merek kuliah ini, merek universitasnya Tamatan dari mana ya? atau tamatan dari mana. Itu dulu tengok. Iya. Kalau kau bandingkan ya kampus gue dulu, nah itu yang nggak ada angkot di depan, sama Unimed. Tengok aja, oh ini kuliah di Unimed, ini di sini. Pasti lebih dibandingkan Unimed kan? Unimed dulu. Di ini ditutup dulu, timpang. Sap, naiklah Unimed. Setelah Unimed, USU, apa lagi? Nomensel lah kita bilang kan. Ditengok lagi. Oh ini si keluarganya sini. Cari lagi. Makanya itulah jadi dari yang lain bilang itulah. Dari bekas pengalaman lain itu. Jadi seharusnya lain memilih seharusnya nggak kuliah kan. Nggak kuliah karena Nah, memang ya orang tua itu mana lah ya kan, kalau pola pikir orang tua kita dulu pun ya Bata kalau ya. orang tua aku S1 ya, anaknya juga harus S1. Iya benar. Seperti itu. Rata-rata gitu Bang. Jadi kayak kemarin juga kan di Sultan Agung aku jurusan apa ya, aku ambil aja akuntansi, nggak sanggup otakku kan, jauh aku dari Sultan Agung gitu. Udahlah, pindah aku ke komputer. Dikira bosku makin rajin kan, makin brengsek juga, memang nggak guna karena memang nggak di situ. Itulah hasilnya kalau dipaksakan. Karena di situ kurasa aku udah sadar kemarin, karena untuk kalau kerja ini karena aku tengok sekitar kawan-kawanku atau abang-abangan dulu itu dari kawan ke kawan yang nyari kerja. Iya. Dari kawan ke kawan, kau mau Relasi kan? Iya relasi. Jadi ngapain aku kerja gini? Jadi di ngapain perkuliahan aku pun bisa nyari relasi juga Bang. Iya, tapi rata-rata relasi kita di kuliah pun untuk mencari relasi. Jadi Iya. Sama-sama nyari relasi ya. Sama-sama nyari relasi. Aduh anjing. Jadi pun itu juga kan. Sebenarnya perkuliahan itu bergunanya bagi orang-orang yang memang istilahnya mumpuni di situ. Ya, Baru itu. orang-orang yang istilahnya ada tujuan tertentunya. Tapi kebanyakan sekarang nggak kayak gitu pula. Ada yang supaya mengelakkan biar jangan disuruh kerja. Ada yang karena orang tua. Ada yang karena istilahnya menjaga image. yes. Standar sosial. gitu. standar Betul. Ada juga ya biar jangan dibilang dia
pengangguran Garis kini. keras ya, pengangguran garis keras ya. Dan nanti tengok itunya. tetangganya dia, oh nganggur kau nih. Belum lagi istilahnya yang orang miskin memaksakan anak kuliahnya, rupanya biar jangan tambah-tambah dikata-katai orang. Satu lagi pun kuliah ini apa namanya, biar ketika orang tua lagi ngumpul arisan gitu, anakmu udah kuliah di mana? Nah, Iya. itu. Anakku di UI gitu ya. Apalah Itulah maksud. standar Itu sosial. itu Standar betul kali. Itu sosial. kejadian kali. Baru kemarin kejadian gitu. Jadi kayak Gimana? Di aku Aku juga pernah ngalamin. itu sama kan. Jadi ngobrol-ngobrol kan ngobrol. Kayak mana ya klien ini? Oh maaf. Waktu ngumpul-ngumpul kami sama kawan-kawanku, ada dia menceritakan anaknya ada tentara, dia menceritakan anaknya ada kuliah langsung sukses, ada gini-gini. Ada yang masih siang sukses gitu. Dan kayak mana klien katanya? Loh, Kalian, berarti gue sama kayak kualitas perkumpulan kalian sebatas itu rupanya ya? Ulang. Coba kalian coba misalnya kayak orang pergi ke perkumpulan orang kaya itu, ada nggak pembahasan yang seperti itu? Pasti pembahasannya tentang bisnis, tentang ini, tentang itu, segala macam. Iya, Kenapa? karena pas teringatnya katanya, Pak. Selalu istilahnya alasannya pas teringat. Nggak ada alasan itu, pasti karena memang istilahnya inti dari pembicaraan itu Boleh, kasih argumen. supaya jadi istilahnya menyombongkan diri, menimbulkan iri hati. Status sosial ya. Betul. Itu ya ujung-ujungnya. Enggak juga lah yang gitu lah. Orang kaya itu enggak masalah bisnis, tetap juga mereka membahas seperti itu lah. Anakku kerja apa kuliah di mana? Oh, anakku kuliah di Australia Amerika. gitu ya. Lebih parah lagi. Satu mulai itu pun kurasa muncul pertanyaan seperti itu, hanya rasa pengen tahu. Terus Berarti itu pun muncul perkataan itu, bukan istilahnya inisiatif sendiri mengatakan itu supaya menimbulkan iri hati. Itu muncul argumen seperti itu karena ada yang bertanya. Coba gak ada yang bertanya, pasti gak muncul kan? Itu kalau di kalangan orang kaya. pasti dia pun sebenarnya dia juga bertanya dalam hatinya. Kalau nggak bertanya dalam hatinya, Itu kita sampingkan lah dulu. Itu pasti di kumpulan orang kaya itu kan mesti ada dulu yang bertanya baru diungkapkan, karena istilahnya ada penganggapan orang itu ini kalau keluarkan argumen seperti ini berpikir orang itu nanti dibilangnya sombong. Namun kalau perkumpulan orang miskin ini tanpa ada yang bertanya keluar sendiri omongan itu, berarti tujuannya apa? Menyombongkan diri. Nah itu maksudku. sama aja dulu. Nah, enggak beda lah. Bedanya argumen yang muncul dengan pertanyaan sama argumen yang muncul sendiri. Beda. Artinya itu bisa jadi beda loh. Karena kalau dibilang mereka pun membahas bisnis, ini di kalangan orang kaya. Kalau mereka pun membahas bisnis, orang itu pun sama juga yang membeda-bedakan. Oh, aku menjual emas sekian kilo, kau berapa? Pasti kayak gitu. Setiap kalangan adanya itu Ada. sombongan sendiri. Enggak Ada kesombongan sendiri kan. Memang oke lah kita kuasa istilah ada kesombongan tersendiri. Tapi itu pasti istilahnya kayak contoh dalam jangka setahun pasti cuma 2 kali ya istilahnya muncul omongan itu. Ini setiap berkumpul pasti ada yang seperti itu. Kayak aku pun juga pernah dengar kayak gitu dari orang bosku sendiri. Itulah. Kau nggak kerja? Enggak. Kali langsung mati pertanyaan itu, langsung selesai udah. Mungkin ini pun udah bosan denger kayak gitu. Nggak kerja? Enggak. Jadi kayak mana? Ya udah, tunggu aja lah dulu bilang. Terus kok mau jadi apanya kayak gini? Umur udah sekian. Udah lama bilang. Kalau Lala mama bertanya seperti itu ibaratkan kayak mencengkali kan. Ini kan belum selesai pertempuran kita sebagai anak laki-laki ya. Sebagai anak laki-laki kita bertempuran kita belum selesai. Jadi ya udah tenang aja dulu, santai, relax gitu. Tengok perhatikan apa peluru kalian itu bertempur gitu ya. Santai aja, jangan dulu digoyang-goyang, jangan langsung bertanya karena pertanyaan itu mengganggu juga kan. Mengganggu fokus ya. Mengganggu fokus. Kayak mana nanti tiba-tiba jam 3 Karena pagi update story. kayak orang kebanyakan orang tua yang kayak misalnya gitu pula orang tua kayak yang perempuan ini ya udah kayak menganggap kemiskinan seorang laki-laki itu permanen. Permanen kan? Iya, gue saja kita bilang dia sebagai orang tua kita. Kebanyakan perempuan menganggap kemiskinan pria itu permanen.
Kalau dia nggak mau berusaha, Bukan, memang prinsip wanita harus Kebanyakan kayak gitu, menganggap seorang pria itu kemiskinannya itu permanen. Ya karena dia bang ngelihat kan di waktu itu, contohnya di waktu dia ngelihat itu kondisi kayak gitu. Kayak mana pun, alasannya. istilahnya aku bilang kalau kebalikannya kita judge orang seperti itu, mereka terima enggak? Ya mereka nggak mau disalahkan. Nah itu lebih parahnya. Itu. sudah bisa kami. Setelah selesai percakapan itu dimalai. Dimalai. Lu malai, rimain. Memikirkan ke. Jadi itu. Awak pun istilahnya kan bukannya nggak mau hidup seperti ini aja. Iya, Bukannya pasti ada perubahan. pada masa itu memang ditawarkan aku kuliah, tapi aku bilang aku nggak mau. Aku bilang kalau sempat nanti aku kuliah gagal, uangmu itu sia-sia. Aku bilang sama aku. Ngapain coba aku bilang kan? Berarti aku stop kuliah lah. Jangan lu ini. Karena kawan. Aku bagi orang-orang yang disebut kuliah jangan tersinggung ya. Aku bilang kayak gitu. Tersinggung aja, Oh, berame. tersinggung pun salah. Kayak misalnya, ku bilang pun kayak gitu istilahnya. Biar jangan sia-sia uang orang tua itu keluar. Kan itunya. Apalagi istilahnya, kayak contoh kan kayak lain kan kerja sambil kuliah. Jadi otomatis kan pasti memang dari niat tersendiri kan. Iya pasti lah. Beda lagi yang sama istilahnya yang disuruh-suruh. Sama SMA langsung. Bilanglah dari orang tua. Iya dari orang tua yang Kalau beda, yang beda kerja sendiri, lagi. pakai uang sendiri, beda pola Beda, pikirnya. beda lagi Iya, pola kayak pikirnya bawaannya kan. gitu-gitu. Istilahnya dia bekerja ambil kuliah. Istilahnya dia Ah. kayak ingin tujuannya ini pekerjaannya itu tadi gitu kan, untuk mengembangkan contoh jabatan. Kayak kebanyakan kayak di kampung-kampung ini pun kampung-kampung apa ini, kampung mana pun itu. Di kayak Camar bangsat enggak. emosi aku di dunia perkuliahan ini, emosi kali aku. Iya. Daftar nomen seno. Santai, Bidang santai. Tenang. Kuliah lah anaknya yang sampai S2 dah. Terakhir jadi guru honornya, dari guru honor nikahnya sama yang sama kayak gitu juga nya. Takut kali gue. Iya kan? Ada orang. Ada. Beberapa orang ada. Jadi ngapain istilahnya harus tuntut kali yang kuliah-kuliah itu coba? Kayak istilahnya kayak gak ada pola pikir dia yang lain kayak gitu loh. Istilahnya kayak dia kata dalam tempurung pandangannya kurang. Itulah deh perbedaan orang tua kita sama kita sekarang. Iya, benar. Pola pikir zaman dulu itu yang pokoknya kalau udah kuliah anaknya, itulah makanya ada Hamorado anak apa? Anak kido. anak Kido. Jadi Iya. segala apapun, apalagi dalam dunia pendidikan itu kalau kita orang Batak ya pasti diutamakan pendidikan Iya, dulu. betul. Karena pola pikir itulah makanya menjalar jadi ya Kayak itulah. memang nggak bisa disalahkan ya. Kayak pemikiran orang bosku pun bang. Sampai dia pernah mengatakan kayak gini. Pokoknya kalian semua harus kuliah. Mau sampai kepala aku di bawah, kakiku di atas untuk mencari uang kalian kuliah, itu kalian pokoknya harus kuliah. Kenapa? Biar jangan ada penyesalan sama kami. Kalau nggak bisa kami kuliahkan kalian. Penyesalan kayak mana? Jadi gini bang. Kalau contohnya lah anaknya yang nggak ada kuliah, paling bapaknya mampu untuk mencari uang buat anaknya kuliah. Suatu saat lah gara-gara nggak kuliah anaknya ini jadi gagal dapat kerjaan yang istilahnya yang mumpuni lah. Itu kan kegagalan, bisa jadi kegagalan orang tua bang. Sekarang ku jawab argumen itu dah. Lebih sakit hati mana orang tuamu itu kau dikuliahkan tapi kau gak ada istilahnya kemauanmu di situ. Nah ini bisa jawab bang. Oh lanjut. Bosku bilang kayak gini bang. Yang penting kalian kuliahkan sampai tamat. Mau kayak mana pun nanti hasilnya, yang penting tanggung jawabku mengkuliahkan kalian. Sudah selesai. Jadi gini, kalau contohnya aku pun kuliah nggak memanfaatkan kuliahku itu bang, itu bukan urusan orang tua aku lagi. Yang penting aku udah dikuliahkan karena tanggung jawab orang tua aku mau mengkuliahkan anak-anak yang bila perlu sampai kakiku di bawah, kepala aku di bawah kakiku di atas untuk mengkuliahkan kalian, aku jaban. Oke. Tapi setelah kuliah nanti mau kau jadi apa itu urusanmu. Oke. Ku kasih lagi yang begini. Ini lebih seram lagi mungkin perasaanmu. Oke ya. Rupanya tamatlah kau kuliah. Iya. Tamatlah kau kuliah. Nampak besi. Sorry ya. Agak sensi aku nih. Agak sensi. Ya. Tamatlah kau kuliah. Oke. Rupanya kau gak ketemu kerjaan, nganggur tapi jauh-jauh ya. Iya. Ini nganggur segala macam. Muncullah tiba-tiba argumen orang tuamu. Wah, gak ada. Gak ada rupanya kau kegunaanmu kuliahkan dulu, sia-sia uangku. Kayak malah perasaanmu. Padahal muncul argumen pertama, apapun yang terjadi hasil kuliahmu itu yang penting kau kuliah. Rupanya tiba-tiba muncul argumen kau membilang
percuma kamu kuliah kan sia-sia semua gitu kayak malah perasaanmu. Berarti itu salahku bang. Iya. Kenapa? Aku udah dikuliahkan. Harusnya aku manfaatkan potensi yang dikasih orang tua sama aku. Ketika aku gak manfaatkan itu, berarti itu salahku, bukan salah orang tua aku lagi. Jadi wajar dia bilang kurang ajar kau kayak gini, kau udah kuliah kan. Itu salahku, wajar mereka marah sama aku bang. Bukan karena salah orang tua aku, walaupun aku udah dikuliahkan gitu. Ya, kalau salahmu itu gak usah kau kuliah. Ngapain kau kuliah? Iya enggak, tapi sebenarnya gini bang. Kadang bukan kepinginan anak dia kuliah, tapi kepinginan orang tua, karena itu sebagian besar tanggung jawab orang tua untuk kayak mana anakku biar sukses. Karena kan kuliahnya kan maksudnya kayak tadi nggak menutup kemungkinan buat kita sukses kalau kuliah. Jadi ini. ibaratnya kayak biar anakku itu nggak nanti dapat kerja pun nggak terlalu rendah lah di Benar, dan nggak terlalu sulit kan. Apalagi di Indonesia ini kan tuntutan gelar itu pasti ada S1, S2 gitu. Oke, masuklah dulu kita ke kawan kita yang apa ini, yang sukses itu. Belum bang, belum. Oke. Kayak kau lebih contoh, Bis. Kasihlah dulu kayak pandanganmu anak-anak kuliah sekarang sama metode-metode perkuliahan sekarang, sama istilahnya sama yang kau kerjakan sekarang. Metode perbandingan untuk suksesnya itu mana yang lebih besar? Sukses jelas lah bang. Banyak kan yang kuliah karirnya bagus, apalagi di pemerintahan kan. Oh iya. Saya kok orang-orang yang nggak punya kuliah kan masuk ke pemerintahan susah. Minimal Betul, orang dalam muda gitu gitu kan. Ya. Kayak gitu. Jadi kuliah itu kok di Indonesia ini condongnya ke masuk ke ranah pemerintahan seharusnya kan. Harusnya, Bang. Jadi kalau di pekerja karyawan kayak di perusahaan itu seharusnya lebih diutamakan anak-anak yang tamat SMA gitu kan. Jadi kalau orang-orang kuliah ini seharusnya kan, kalau kuliah istilahnya orang itu setelah tamat dari situ membuka lapangan pekerjaan kan. Harusnya bang. Iya kan. Harusnya. Nah, jadi kok standarnya sekarang pekerjaan itu hanya untuk orang yang tamat kuliah yang diutamakan, terus yang tamat SMA kemana coba? Oh anjing. Nah itulah. Iya kan? Nah, makanya itu ku bilang tadi. Kayak mana nanti nasib anak SMA yang tamat sekolah ini yang nggak mampu kuliah? Ya update story dulu. jam 3 pagi. Nah itu. Kayak ini arahnya kemana gitu. Makanya aku bilang apalagi dia yang tamat sekolahnya dari SMA. Iya, Mana nanti dicoba? saya gini, saya kan orang-orang yang tamat sekolah itu, tamat SMA itu kan istilahnya dia bukan nggak pengen kuliah, satu karena ekonomi orang tua nggak mencukupi kan gitu, tapi keinginan dia besar untuk lanjut ke jenjang perguruan tinggi kan kayak gitu. Rupanya kayak contoh kan rupanya mau ngambil jalur biasa. Saya MBG kan. Iya Mak, kau kuliah misalnya contoh daftar MBG bisa. Karena apa kuliah dapat KLX tuh. Oh iya, berapa? Motor listrik lagi. 48 juta bang per motor kan. Udah ada yang kuliah. 7.000 unit ya. Pokoknya ribuan bang. Ribuan pas 1.000 pun udah banyak Aku itu. baru tahu ternyata kenapa lebih mementingkan MBG daripada pendidikan gratis. Aku juga punya alasan. MBG bisa diolah lah. peluangnya lebih besar. Olah makanan. Aku bilang gitu kan, bisa diolah kan. Kalau aku bilang lagi, Apa? kenapa aku bilang jadi gini? MBG ini kan program si Prabowo. Iya. Ku tahu suaramu enggak apa. MBG ini kan program Pak Prabowo, Pak Presiden kita kan. Iya. Jadi begini, semenjak ada MBG ini kan, lapangan pekerjaan kan lumayan banyak bang. Lumayan. Dan bagus. potensi pengangkatan P3 kan lumayan kan. Lumayan. Nah kita bilang lah itu ribuan yang lapangan pekerjaan gara-gara MBG ini ada. Jadi ketika kemungkinan ada impian presiden kita sekarang untuk mencalonkan lagi kemungkinannya, itu nggak kemana yang jadi pekerja MBG itu yang sebelumnya nggak ada kerjaan, nggak kemana suara mereka pasti sama Pak Prabowo. Karena apa? Kalau nggak presiden sekarang lagi yang nanti menjabat untuk seterusnya, belum tentu MBG ini masih jalan. Jadi kemungkinan besar presiden kita sekarang yang kerja di MBG itu kemungkinan besar suaranya pasti sama Pak Presiden sekarang. Kalau kau bandingkan lah yang bekerja di MBG itu dengan seluruh masyarakat Indonesia berapa persen? Pendukung Anies sudah berapa persen? Iya. Iya juga, tapi masukku begini bang. Dia istilahnya pandai untuk Mencari suara. dipikirkan
Investasi. 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan dia udah bisa memikirkan gitu bang. Istilahnya investasi juga kan. Tapi kalau Itu kau bilang nggak bisa. tapi Kenapa, kayak coba? MBG sekarang pun kan termasuk bagus juga nya karena istilahnya membuka lowongan pekerjaan. Bagus. Istilahnya nggak harus Tapi kuliah. salah juga bang. Ini membuka Udah bilang bagus tadi. di ini MBG membuka lapangan pekerjaan Iya. sekaligus menutup menutup UMKM. Oh iya, Contoh benar. kayak apa? Kayak di sekolah-sekolahan terbuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang bekerja di MBG kan. Sementara yang jual-jualan Di sekolahan ya. UMKM yang jualan-jualan di sekolah-sekolahan itu otomatis kan menurun omsetnya. Iya, bisa jadi karena udah ada makanan kan. Oke, itu Batagor, Iya, Sekaya. iya sabar lah. Terus, Kalau satu- masalah bentar, Ken. Kalau Iya, masalah aman, yang Bang. kau bilang itu bis, UMKM itu ditutup itu kan. Saya bukan tutup bang, saya mulai berkurang lah. Berkurang. Dan satu pun itu mungkin ada juga tujuan orang itu kan. MBG kan daripada untuk UMKM itu mungkin lebih bergizi MBG karena istilahnya Emang MBG ada gizinya? Ada Pusing lah. Aku kan bertanya. MBG singkat makanan Anjing. ini kan MBG itu yang kita maksudkan. MBG. Makan Nah, gimana bang? Gimana tadi? kan MBG kan lebih bergizi nah, Oke. daripada istilahnya bisa kita kategorikan lebih bergizi lah daripada UMKM yang Jajan-jajanan yang junk iya food, ya. itu maksudnya kan ada pengawas dapurnya, ada ini kebersihan segala macam. Itu yang kemungkinan juga dipikirkan Bapak Presiden kita. Jadi bagus ya MBG itu bagus. Tapi ini teori konspirasi deh. Ini sebenarnya mau cari suara jadi. Tapi bang, MBG yang pernah aku dapat bang, cuman telur nasi. itu oknum, itu. oknum itu oknum ya, oknum ya. Jadi betul juga itu, Le. Ada juga yang kemarin yang lagi viral kemarin yang jualan kopi shop gitu. Kopi shop, iya, kopi shop. Ah. Jadi kan kopi ini kan harus adanya mixnya. Iya. Ya. Nah, mixnya misalnya ada susunya, Karamel apa ada macam. karamelnya. Nah, Eh. ternyata kak susu dan karamel ini sudah diborong duluan oleh pihak lain. Nggak tahu lah siapa yang ngapain. iya, Terus iya, iya. Aku mau nambah lagi bang. jadi tuh, Saya harus asal- jadi nggak bisa dia ini. Jadi dia ibaratnya ada yang pesan kopi susu jadi nggak ada. Jadi kopi tok disarankan. Ya, Oh, kan jadi gitu. berani lah semua ke MBG itu ya. Iya, Jadi untuk ke masyarakat biasa nggak dapatan. gitu. Dapat. Jadi UMKM itu jadi ibaratnya dibilang jadi memang benar-benar menurun atau bahkan bisa jadi tutup. Padahal kita butuh nutrisi juga ya kan, gizi kan, walaupun udah tua-tua gini. Iya, karena kita bukan Aku kopi sih susu muda kan ada ini. Tapi Ya, ada itu pun terjadi berarti istilahnya produsen penghasil apa itu kan berarti itu yang seharusnya tuntut supaya istilahnya lebih besar menghasilkan mengeluarkan produksinya itu bukan jadi salah MBG-nya bukan Jadi karena persaingan itu gak ada karena istilahnya kan istilah penghasil barang itunya yang kurang istilahnya mengumpuli untuk menghasilkan lebih banyak lagi. bang yang penghasil barang bang, kayak MBG kan rata-rata kan makanan kan, yang ditanam. Yang hasilnya yang diolah itu kan dari tanaman kan bang. Iya. Nah, kita nggak bisa nuntut bang petani buat nanam sebanyak-banyak mungkin bang. Kenapa? Itu makanya. Jadi kayak abang bilang ya itu kan bukan salahnya yang untuk apa itu kan yang membuat barang itu kan. Nggak bisa kita tuntut salah membuat barang bang. Kita bukan menuntut, kan nggak ada tujuan bulan tadi menuntut. Istilahnya kita kan kayak contoh kita kasih keterangan-keterangan yang pasti dan valid supaya orang itu mengerti, supaya pun orang itu berani menanam lebih banyak lagi. Bukan menuntut, kita kasih keterangan, kita kasih ininya petunjuk-petunjuknya begini. Masalahnya lahan ini tidak ada. Iya. Kayak abang Itu. bilang juga berani untuk menanam lebih banyak lagi. Iya, Sedangkan pupuk di Indonesia mahal. Petani kayak mana coba? Pupuk aja disubsidi kadang ya permainan di atas juga bang. Oknum gitu loh. Jadi pemerintah nuntut petani menanam lebih banyak lagi. Padahal satu banyak pertimbangan mereka. Pertama lahannya nggak ada. Terus yang kedua bahan-bahan pertanian termasuk pupuk bibit itu mahalnya minta ampun bang. Lahan sekarang tuh ada kalau lahan nggak ada karena apa? Ya karena tanahnya. Di mana udah ditanami dia? Sekarang udah ditanami sawit. Nah, Masa kita oleh tanam pria sawit ya. Itu masalahnya. Iya. Terus ada orang yang sedikit pun tanahnya, yang 6 rantai pun dia udah ditanami sawit. Terus yang kayak gini juga semenjak ada apa ini ya, semenjak ada apa ini yang
apa bang yang jualan-jualan di pajak Horas perluasan itu omsetnya menurun. Kenapa aku bilang? Sawit. Bukan. Jadi rata-rata bang, rata-rata vendor entah apapun pihak MBG ini, mereka ngambil langsung dari petaninya dengan harga murah, meraup keuntungan, meraup keuntungan dengan harga murah. marginnya ya. Iya. Jadi yang penjualan-penjualan di pajak Oras pun kadang mereka jadi banting harga untuk biar kalau nggak kayak Iya, gitu nggak akan ada untung mereka. Bahkan banting harga bisa jadi mereka menombok atau untung yang biasanya mereka untung 5.000 jadi untung 1.000. Harga cabai kan udah turun. Iya, sekarang. anjlok, Harga- Iya. Anjlok harga cabai. ini. Gara-gara itu kayak harga buah naga, Tadi cabai. Waduh. harga Karena molen, orang-orang melon. MBG nih ngambil langsung ke petaninya kan. Benar, rata-rata gitu bang. Iya, makanya harga di pasaran ini anjlok sekarang. Anjlok. Iya. Pokoknya orang itu MBG ngambil dari pajaknya dulu kan. Iya, seharusnya. Membantu Pasarnya. UMKM karena Iya. pajak yang dipajak itu kan UMKM juga itu kan, Pasar nggak ke PT kan. petani gitu ya. Tapi banyak oknum ini yang menyalahgunakan mungkin. Kayak- saya nggak tahu loh. Kayak inilah. Aku punya contoh kawanku bang, jual ikan lele di perluasan, pajak gitu di pasar. Jualnya kolopnya. Enggak. jual pajak di ikan lele di, Jual di, pajak. di pasar. Jual pasar. Jual ikan lele di pasar. Biasanya mereka jual ikan itu per kilonya ikan lele. Mereka jual ke yang beli 25.000 per kilo. Semenjak ada ini sekarang jadi 18, 20. Omset. Padahal mereka ngambil ke tengkulaknya, istilahnya ngambil dari petani lelenya itu, mereka ngambil 18.000, 19.000. Jadi untung mereka sama sekali minim. Bisa jadi gak ada untung. Bagus jual pajak ya. Jual pajak dia. aduh. Jadi itulah pentingnya kuliah. Udah gitu kan sekarang. Setelah 1.800.000 pekerjaan lah dari MBG ya. Iya, kan? harus gitu bang. Nggak pakai gitu. Saya kan 1.800.000 pekerjaan. Udah gitu kan pelaku usahanya kan orang-orang punya semua kan. Oh iya, rata-rata. Iya kan, otomatis kan ini menutup usaha-usaha UMKM, Yang gaji tapi 6 juta ya. membuka peluang untuk orang-orang yang punya kan, yang membuka MBG itu tadi kan. Iya. Jadi Anak kayak anggota dewan kan. Iya, Anda kubilang. 6 juta sehari lah. jadi orang bilang kan orang-orang MBG itu tempatnya mengolah lah. Mengolah makanan. jadi orang-orang yang nggak mampu tetap jadi pekerja gitu kan. Mengolah bahan gizi. Iya, mengolah bahan gizi yang bergizi. Karena kan nggak semua bisa buka MBG. Iya. Mana sampai modal berapa per MBG? kurang tahu. Oh, ratusan juta bang. Ratusan juta. Modal per dapur ya. Masa dia jual rumah dulu bang? Jual rumah dulu baru buka usaha MBG. Karena pasti kan di mana lokasinya? Karena kan pasti kan untuk mendulankan biaya itu bisa jadi kan pihak yang buka dapur itu kan. Jadi pasti modal besar, nggak mungkin lah modal 10 juta. Kalau modal 10 juta orang semua pasti buka dapur bang. Kalau modal 10 juta bang, Jadi kalau mau buka usaha MBG harus kuliah. bukan harus jadi anak anggota dewan. Harus punya modal lah. Ya, modal lah. Cuman ada lah modal 100 ke atas dan Ya, orang hebat dan relasi. Itu loh penting makanya Iya. cari relasi le. Sementara Saya kuliah nih itu siapa tahu ada bapaknya yang punya MBG. Buatlah dulu aku. Gila itu. Bukan MBG lah kita. Apa? Bukan MBG lah kita. tolong donasi loh. Donasi itu. Kadang Jadi begini sih. mau mendaftar buka usaha MBG itu kayak mana? Penting bisa nyuci ompreng. Chat. Banyak perizinan itu cuy. Buset. Maksudnya mendaftar yang buka usaha dapur gitu. Iya. Banyak bang isinya bang. Harus berizin lah Izin gitu. usahanya, Izin usaha, izin pastilah. ke apa Baru ACC dari Badan Biji Nasional yang BGN. izin nasional itu Harus ada dites- surat izinnya. dites dulu dapurnya kayak mana, Sertifikasi bagus, halal. Wah itu paling penting. Paling penting. Halal. Takutnya ada babi kan. Itu bahaya kan. Kalau Bahaya. sebenarnya memang lebih bagus MBG. Baby Makan gue. bergizi. Nah, karena aku tujuanku adalah gereja-gereja Kristen, bukan Oh gereja. iya. Tapi kita cocok juga bang buat kayak gitu. Tapi di gereja-gereja. MBG. Termasuk. Semua gereja. Bahkan. Tapi kan Itulah pentingnya kuliah ini kan. Biar bisa kita buka MBG banyak-banyak. tapi bang paling aku memang gini ya. Ini memang keluh kesah ya. Wajar kan menyampaikan kritik. Iya. Pas di dunia pendidikan masih banyak sekolah yang gurunya nggak memadai, misalnya masih dikit, terus fasilitas bangunannya banyak yang mengatakan anggaran belum ada. Tapi rata-rata MBG sekarang mereka menyediakan
motor untuk Kan- pegawai-pegawainya. Kan kembali lagi seperti yang kubilang Jadi tadi. efisiensi anggarannya di mana coba? Seperti yang kubilang tadi. MBG itu bisa diolah Iya. makanannya, Makanannya. ya kan? Sekolah gratis nggak bisa diolah. Di mana bisa diolah? Bisa. Di mana ya? Dana bos. Ya itu apalah, tapi kan oknum, tapi kan banyak oknum sekolah kayak gitu. iya banyak. Korupsi. Tapi kan rata-rata gini bang. Dana apa ya? Dana PIP. Ba- dana itu. Bayangkan lah. Dana apa itu? Administrasi ya. Makanya banyak sekolah tumpur kayak gitu atau enggak terbenahi sekolah itu gara-gara oknum itu. Potong Iya. gaji guru aja dipotong-potong. Salut juga itu sama konten kreator yang apa itu ya? Yang dia Broron. Iya, Broron. Itu ngusut ke ke sekolah masalah dana PIP PIP gitu. dana bos itu. Ah. Datang dia Katanya udah cair kan, tapi ditahan kan sama pihak sekolah. Banyak gitu. Sekolah bego itu makanya anak-anaknya Lumayan itu bang. Lumayan. Kayak contohnya satu bulan itu mungkin 1 jutaan kan, atau 800 lah kita bilang. Bayangkanlah selama 1 tahun ditahan pihak sekolah. Kita buat 1 juta lah dulu, 1 juta kali 12, udah 12 juta dapat sekolah satu siswa ada. Dalam sekolah itu kita buat 300, contohnya 300 siswa, tapi contohnya 100 lah orang yang gak mampu. 100 orang, berapa ratus juta cuy. Itulah makanya kita harus kuliah keluar negeri. Iya, kita Aku memang harus buka sekolah deh, nggak bisa deh. Iya. gratis ya, sekolah gratis ya. Buka sekolah, donatur ya. Kayak apa ya berarti ya, kayak siapa itu apa kripto? Siapa? Timothy. Itu kan banyak buka sekolah dia. Timothy Sumbaya. Semua ya. Siul sukses dia. Seperti yang McLaren nah logo berbaik. Tapi itulah mirisnya paling pendidikan lebih penting, tapi malah pendidikan yang lebih miris. Iya, seharusnya pendidikan utamakan lah. Kalau Banyak orang-orang yang nggak mampu, yang pengen kuliah. Kuliah lah kita bilang bang. Iya. Maksudnya kita Iya. kuliah. Makanya kalau dari pendidikan kan dari dasarnya dulu kan sekolahnya kan. Jadi kalau udah tambah dia sekolah nanti misalnya tambah SMK, dia tahu nggak perlu lagi pusing aku kuliah atau enggak. Dia tahu langsung dia menentukan skill dia di mana. Itu diperdalam dia selesai. Tapi gini juga kadang bang. Assalamualaikum. Tapi gini juga kadang bang. Kan ada juga nya beasiswa perkuliahan. Tapi begini juga. Kadang ini disalahgunakan sama oknum-oknum di universitas lah, kita bilang universitas negeri. Contohnya adanya beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu. Tapi bisa mahasiswa yang mampu, bapaknya contohnya PNS, bisa dapat beasiswa itu gitu. Jadi mungkin udah difasilitasi pemerintah, tapi disalahgunakan oknum ini lagi. Jadi memang mau kayak mana pun kadang mau dibuat pemerintah untuk yang baik, kadang memang disalahgunakan, diajas manfaatkan orang-orang yang enggak kayak Dan memang udah berantakan juga sebenarnya. Saya Hancur, anggaplah semua masyarakat Indonesia bisa sekolah, contohnya pendidikan terpenuhi, semua tamat sarjana, tapi lapangan pekerjaan kayak sekarang ini lah. Saya yang udah tamat kuliah nyari pekerjaan aja masih susah. iya benar. Jadi kami yang udah tamat kerja lagi. Kayak contohnya Anjing. Kayak contohnya lah kita dalam 1 tahun perkuliahan mewisudahkan mungkin ribuan orang, Produksi. memproduksi mungkin ratusan ribu orang. Padahal dalam 1 tahun lapangan pekerjaan belum tentu dapat 1000 pun belum tentu ada lapangan pekerjaan Iya, dalam 1 betul. tahun. Jadi perbandingannya beda jauh. Iya. Tak tahu Jadi serba salah saudara. peringkat nomor 1 paling banyak tamat Indonesia peringkat nomor 1 itu Di dunia. mana? di dunia ya peringkat yang Peringkat apa nih? Apanya konteksnya? Orang apa? orang Enggak, iya, maksudnya dalam arti suku Suku apa? apa? peringkat yang apa orang yang paling sudah gitu atau peringkat 1 Baca. kenapa dia? Peringkat Yang paling banyak lulus deh. Oh, paling Lulus banyak wisuda. dia Yang wisuda mencetak gitu. sarjana. oh ya ya Sarjana. Hmm. orang Batak. Orang Batak. Iya, Aku yakin orang Batak, gitu. Bang. Iya, karena orang Batak didoktrin untuk apa kan? Pendidikan. Pendidikan, Gitu. ya. Karena beda kan kalau apa doktrin ya? untuk tamat SMA produksi anak. Kira ada nanti Itu kira ada nanti dianggarkan kan. Anakku kuliah di sini. Oh iya. Anakku udah 4 gitu ya. Awak enggak kuliah. Tapi anaknya udah 4. Dapat. Iya. Anakku udah 4 anak. Anak udah punya anak itu ya. Anakmu sih jadi pekerjaan, anakku udah punya anak gitu. Koncet anjing. Bayangkan lah. Awak kumpul biar
di fase itu ketika ditarik keluar kayak itu nggak perlu, nggak penting lagi itu. Pikiran itu apa buat story nanti jam 3 pagi aku harus berubah, aku harus sukses. Akhiran. Baru Bangun tidur soundnya apa ya? Soundnya pangguaran ya, Siul sukses ya. apa itu sukses? Jadi, Saya cuma ngopi. Aku tanya lu Glenn, argumen seperti apanya bagusnya dikasih sama orang tua kita yang sekarang ini supaya tidak kita istilahnya jadi bahan perbandingan. Jadi gini Bang, karena orang-orang tua kan, orang itu kan belum mengalami era modern ini kan, sampai kecanggihan teknologi. Itu juga pengaruh. Nah, jadi mereka nggak tahu tentang itu. Padahal sebenarnya kan di era teknologi sekarang kan banyak yang bisa bekerja melalui internet, mencari penghasilan di internet gitu kan. Jual video bokep. Astaga. Anjing. Perlu bang anjir. Oh, bisnis ya. Ya kalau dia apa pikiran dia luas di internet itu apa aja bisa dijadikan uang. Tapi itu gak barokah. Isi lop gak suka isi lop. Tapi itu gak barokah anjing. Nah, itu buruk di depan, bagus di belakang. Gini Bang, contohnya gini, banyak orang yang menentang contohnya industri film 18+. Ya. Tapi di balik itu orang itu jadi konsumen. Nah, Iya kan? dia orang itu kor-kor. Apa ini film-film apa? Itu haram gitu. Semua situs dari jalan. Wow, baru Wow, baru nih rare nih gitu ya. Memang setiap perbincangan kita pasti ada arah seks. Cuma pengaruh tuh ini jam 1 malam memang. Memang arah itu memang kuat kali, melekat di kita. Entah kenapa. Pasti ya. Itu karena udah mindset pemikiran orang tua gitu Bang. Kalau pikir kan karena masih zaman dulu kan. Karena zaman dulu belum ada kayak mindset zaman sekarang di teknologi. Jadi misalnya kau gini lah. Masuk. Kalau yang argumen itu aku sampaikan misalnya ke contoh ke orang tua aku lah aku sampaikan. Tapi dia tetap gak mengerti. Tetap istilahnya menganggap kuliah itu lebih bagus. Kayak mana lagi? Coba lagi itu. Pakai baju selalu. Contoh. Oh. Kayak mana lagi itu Pak? Kayak mana istilahnya? Iya betul, kalau dari pemikiran orang tua memang di eranya memang kuliah itu lebih unggul. Karena orang tua kita jarang kuliah dulu. Kenapa? Hanya beberapa kalau orang-orang tua. Iya karena kuliah. dulu kan perekonomian kan orang untuk tamat SMP aja dulu udah bagus. Iya. Sama orang-orang tua zaman dulu kan. Karena untuk mencapai kuliah itu kan butuh dana yang besar gitu kan. Tapi memang aku salut. Tapi salut aku Bang sama orang-orang kita Batak ya, yang gini dia orang tuanya tamat SMP atau SMA. Kerjanya petani di pedalaman. Tapi sanggup dia anaknya 5 contohnya sanggup dia mengkuliahkan anaknya itu aku jempol memang. Walaupun contohnya nanti nggak tahu lah hasil anaknya ini yang 5-5-nya ini kayak mana ya, tapi aku salut gitu. Contoh. Opungku, mama opung dari makku ya. Anaknya 9 masuk 9 ya, 2 cewek. Yang sarjana itu sekitar ada 11. enggak, Buat 11-an orang itu. 6 sarjana Bang. Padahal opungku ini petani dulu. Petani sama istilahnya apa permahan horbo. Ya kan pulang ngorbo kan bisa trading dia. Zaman dulu karena trading bos. Kesebelasan. Iya, jadi aku salut sama begitu. Opungku dulu tamat kayaknya nggak tamat SMP Bang. Kayaknya SMP sampai mentok SMP. Iya. Makanya enggak 9. 9. Iya. Cadangan. Makanya yang begitu aku salut Bang. Sama orang tua yang mampu mengkuliahkan anaknya walaupun orang tuanya itu nggak tamat kuliah atau SMP pun nggak tamat. Karena dulu belum ada MBG, jadi itu langsung di arahnya. Jadi ekonomi masih stabil. Iya. Belum ada klub bola. Udah aman tadi ini kan, udah aman naik lagi. Jadi Naik candle nah. Jadi lebih salut mana ya kau lagi kan komentar salut kau sama Pungu bisa mengkuliahkan Bukan opung orang-orang. Iya, orang dulu. Orang zaman dulu. Opung itu sebagai contoh loh, astaga Tuhan. Opung itu sebagai contoh. Kata dia bilang contoh. Oke. Tukar galak. Jadi lebih salut mana lagi kau yang bisa menkuliahkan anaknya rupanya orang tuanya nggak tamat sekolah sama yang istilahnya yang sudah kuliah orang tuanya ini
bisa mengkuliahkan anaknya? Lebih salut mana, Bang? Gimana Maksudnya Ulang dulu, pelan-pelan dulu. Kau ngomong pakai apa? Pakai enter. Pikiran mulai melambat. Lebih salut mana kau orang tua yang nggak tamat sekolah tapi bisa mengkuliahkan anaknya, sama orang tua yang pernah kuliah bisa mengkuliahkan anaknya? yang nggak kuliah. Enggak kuliah dua-duanya, Bang. Kuliah kan? Iya. Jadi Saya Berarti yang nggak kuliah yang jago gitu. Iyalah. karena Ya itu aku bilang tadi, Bang. iya, jadi karena anggaplah dia punya keterbatasan, sebenarnya dia nggak punya privilege. Iya. Contohnya di title itu, tapi dia bisa membuat anaknya kuliah, itu kan udah sebuah Pencapaian itu. iya itu iya pencapaian yang luar Berarti biasa. kau usah kuliah kan? Hah? Berarti kau usah kuliah kan? Bukan enggak. di zaman itu iya, di zaman itu iya. Iya. Di zaman Jadi sekarang maksudmu di zaman sekarang istilahnya nggak bisa mengkuliahkan anak kalau nggak kuliah? enggak lah, kan kita kan bicara kan pemikiran orang tua. Orang tua. Bukan anak sekarang. Kalau sekarang ya terserah si anak mau kuliah atau enggak, karena kan udah Enggak, maksudku kan arah gitu. Dulu bisa mengkuliahkan anak istilahnya walaupun nggak tamat sekolah, dah. Petani. Kayak petani. Jadi sekarang kenapa harus ini? apa? Istilahnya maksudku sekarang nggak bisa masukmu seorang orang tua mengkuliahkan anaknya kalau nggak kuliah. Bisa. Bisa, Bang. Berarti gak usah kuliah kan? Ya kan itu kan tergantung orang tuanya atau tergantung Sebenarnya, anaknya Bang, juga. ini gini jawabannya gini, Bang. Orang tuanya yang nggak kuliah ini, yang jadi petani ini bisa menyukuliahkan anaknya, biar dia bisa begini, biar jangan anakku ini seperti aku. Susahnya untuk mengkuliahkan anak pun aku harus banting tulang. Biar jangan seperti itu. Terus yang kuliah? Terus yang kuliah? Yang Dia kuliah, kuliah, anakku nggak kuliah. Ya coba. Logikanya masuk. Aku mengkuliahkan anakku. Aku tamat kuliah. Gimana ya? Aku gak kuliah. Enggak, aku misalnya dikuliahkan kuliah. kuliah Sarjana lah ini. Aku sarjana aku misalnya. Punya anak. Punya anak. Aku tidak akan mengkuliahkan anak. karena aku udah kuliah gitu. Karena aku udah kuliah. Karena orang tua aku dulu nggak kuliah, mengkuliahkan aku. Itu. Aku nggak usah lah kuliahkan. Itu maksudku. Kenapa gak ada pikiran anak-anak sekarang yang seperti itu? Kenapa istilahnya kebanyakan pikiran dia aku harus kuliah. Gak ada di pikiran dia langsung Ya kan? karena sinetron tadi. Bapakku besok nonton ini yang dimaki-maki lah. Gue salah gue beli anjing kan. Bangsat kau kan. Seharusnya sekarang istilahnya bisa memandang dari sisi positif orang tuanya itu yang gak kuliah tapi bisa mengkuliahkan dia, menyekolahkan dia. Iya ya bapakku aja bisa mengkuliahkan aku, tapi dia gak kuliah dan tak lama sekolah. Kenapa aku harus kuliah? Bang, tapi itu kan orang tuanya banting tulang, Bang, untuk mencari uang kuliah nih. Makanya dikuliahkan anaknya biar nggak sesusah itu anaknya, sesusah orang tuanya itu anaknya mencari uang untuk menguliahkan anaknya nanti. Jadi yang orang tuanya kuliah nggak banting tulang? Iya, maksudmu? Banting tulang, tapi kan dia udah punya gelar untuk istilahnya untuk apa? Memperbesar peluang dia buat jadi kerja dapat uang gitu. Tapi kan banting tulang juga. Gak masuk. Gak ini mainstream. Kalau misalnya lah HRD lah bapaknya. Contoh ya HRD lah. Udah dikuliahkan opungnya ini lah misalnya bapaknya ini. HRD lah dia. Jadi dibilang sama anaknya, gak cocok kau kuliah. Gak boleh kau rasakan HRD kayak aku gaji 20 juta. Bagaimana lagi tuh? Cuman itu. Berarti anaknya kayak mana nanti? Apa lagi mau dikerjain kalau Kan nggak aneh kan? Berarti harusnya nggak kuliah lah. Itu kan masuk akal kan? Makanya aku tanya sama dia. Jadi masukmu pas saya bilang dia kan orang tua zaman dahulu bisa mengkuliahkan anaknya tapi dia tamat sekolah. Jadi maksudnya orang tua sekarang yang nggak sekolah nggak bisa berarti menambah kuliahnya, menambah anaknya. Bisa kan? Bisa. Berarti gak usah kuliah kan? Iya kan? Kita lihat segitu. Iya kan? Bisa lah. Bisa kan? Bisa tak? Kayaknya aku bilang kayaknya itu memang tergantungnya Le. Situasinya kayak mana sekarang. Keadaan sekarang kan kayak gitunya. Harus musim-musim kuliah. Tapi kan Itu kan musimnya kan, bukan Iya, karirnya kan? Ya kalau misalnya lah Apa? dia nggak kuliah misalnya, tapi dia pengen kuliah. Cuman lagi tuh.
dia timbul pemikirannya pengen kuliah Gara-gara? gara-gara ditengoknya orang-orang yang kuliah. Enggak juga, Bang. Dan juga ada istilahnya, ada yang mempengaruhi dia kalau kau kuliah, ilmumu tambah, bla bla segala macam. Tapi gak diceritakan orang yang udah pernah kuliah ini, kalau gak aku kuliah kau, istilahnya dari pengalaman-pengalaman yang lain, bisa kau sukses. Karena gak diceritakan dia yang bagi pengalaman, cuman kuliahnya diceritakan gitu. Jadi ada mindset pikiran dia, oh aku harus kuliah, ilmu tinggi aku sukses. Itu dia tuh. Baru kau tahu. Tapi kan gini juga kadang, Apa? Bang. Aku mau ngomong, Bang. Enggak. Tapi gini juga kadang, Bang. Contohnya kayak opungnya ini mengkuliahkan anaknya, dia petani. Kuliah anaknya ini. Dan nikah, tapi anaknya ini karena udah jadi HRD di bank. Jadi ada pemikiran orang yang HRD ini, ada pemikiran sama anaknya, aku kuliahkan anakku ini. Bar gampang dia nyari pekerjaan seperti aku, bisa jadi HRD sekarang. Bisa aja ada mindset orang tua begitu, Bang. Jadi daripada nggak dikuliahkan anaknya. Berpotensi anaknya ini anaknya ini payah cari kerjaan, jadi payah nyari uang. Jadi orang tua itu nggak mungkin membiarkan anaknya payah mencari uang di dunia. Kenapa bisa tiba-tiba pikiran orang tuanya dia istilahnya susah mencari uang kalau nggak kuliah? Apa? Karena begini, Bang, kayak balik lagi persyaratan kita di Indonesia ini untuk kerja itu harus S1, S2 gitu loh, Bang. Bro gak kuliah tapi gak ada syaratan dia sukses. Bro gak kuliah tapi sukses kok. Apa circle-nya luar negeri, Bos? Tapi dia gak kuliah kan? Oh, lu nggak bela, Bang. Berarti gak usah kuliah, bro. Jadi semua itu apa ya sebenarnya? Tergantung SDM bagaimana. ya suara. Makanya gue bilang. Tergantung bagaimana sama hoki ya. pemikiran. Sama hoki. Kalau di bos kalau misalnya apa namanya membuat aku kuliah S1 misalnya jadi HRD lah aku contohnya kan. Gara-gara kuliah ini atau enggak? Iya gara-gara kuliah ini, gara-gara kuliah ini. Sesuai jurusan. Otomatis aku nggak bakalan kuliah, nggak usul anakku kuliah. Gara-gara? Karena aku udah HRD, masuk aja. Masuk aja. Masuk akal ya. Bapak ada banyak gitu ya. Privilege ya. Masih kau air deh kau sekarang. Jadi peluang pokoknya bagiku ya, peluang yang untuk bekerja sukses lah apa segala macam, persenannya lebih besar orang yang berpengalaman daripada kuliah. Tapi orang Orang bisa, berpengalaman tentang kuliah. Iya itu fakta di lapangan memang Iya, kayak gitu. Makanya itu. tapi bisa aja dia dapat pengalaman dari kuliahnya, Bang. Mana di Indonesia, Bang? Indonesia, Bang. Kita Orang iya. lebih dipercayai yang Yang sarjana. Sarjana. Kan? Sarjana yang aktif Dan Sementara, universitas yang di atas kan? itu kenapa Yang orang-orang di yang sini punya pengalaman, punya skill itu nggak dipakai di Indonesia. Mana dipakai? Ditanya mana? Dipakai oleh Orang-orang yang berskill itu lari semua ke luar negeri, ke Amerika. Makanya Kalau nggak ada orang usaha ya. Bukan usaha. itulah fungsinya istilahnya kita keluarkan semua argumen kita ini supaya yang tamat-tamat sekolah ini mulai berpikir jernih. Iya. Jangan mau dipengaruhi. Jangan Jadi kuliah. Itu kan. Itu mengembangkan Tapi itu ya. Loh, jangan kuliah lah berarti. Iya maksudku selain kuliah istilahnya ada jalur-jalur lain. Oh, ada peluang-peluang lain. Betul, itu Ya maksudku. kalau ada peluang yang lain yang lebih besar ya ngapain kuliah dong. Nah, itu maksudku. Iya, jadi buat kalian semua yang anak-anak muda yang mau tamat kalian tahun ini jangan kuliah. Jangan istilahnya Tanya aja ChatGPT apa kerjaan kau sama kalian. Curhat kalian 4 mata di jam 3 pagi. How to be rich. Iya. karena ChatGPT Very, sekarang very itu rich. luar biasa loh. Nah, No working. AI itu luar biasa loh. Kan Gak usah kalian pikirkan kuliah ngikut tetangga di kata-kata mama. Nggak ada. Katakan sama orang tua kuliah tidak penting. Hembuskan rokok, buang, pergi ke rumah. Keluar rumah. Baru Iya. chat kawan. Chat ya. Mark lele. Itu ya daripada orang itu tamat sekolah kan mental health gak mampu merasa istilahnya tersingkirkan. Aduh ngeri kali gitu loh. Enggak ini untuk biar Takutku yang kasus yang di jembatan itu kemungkinan gara-gara gitu-gitu juga. itu masalah karena apa? Enggak ada. Belum tahu ada yang punya. Masalah pastinya gitu, tapi mungkin istilahnya kan ada juga ya karena tetangga juga bisa, karena ini juga bisa, karena itu bisa. Karena ini kayaknya. itu lebih ke apanya sih masalah pribadi laki-laki sih. Makanya perlunya laki-laki bercerita. Iya. Kayak Iya, sekarang- kalau kita lihat jembatan tek-tek lah orang yang matahari situ ya kan. Itulah namanya Aku, Bang, sanksi lagi. Pas lewat jembatan aku kan ke arah kampungku. Aku tengok memang orang, tapi nggak orang. Kau kayak pemapung zaman dulu. Jadi kayak gokil kan, karena beberapa kasus kan ada anak-anak muda sumuran kita
yang bunuh diri ini kan. Hmm. Tanya lu kau itu Nah, bersama kita semua lah. Serem banget. Karena kau paling muda. karena kau paling Karena muda. kami takutnya kau nanti. Terjadi. Oke. Kau Menurutmu itu karena kehidupan dia istilahnya karena merasa tersingkirkannya dia atau karena gak kuliah? anjing lah. Anjing, belum nyampe ke situ mah bujas. Mau juga loh. Mau Sebenarnya juga. kalau aku bilang nggak bisa kita pastikan bang, karena banyak alasan orang bunuh diri. Pertama dia punya banyak masalah. Di usia muda ini catatannya. Di usia muda, Ah. dia punya masalah, tapi dia nggak ada kawan cerita. Makanya kawan cerita itu penting, sahabat itu penting kadang. Jadi kayak mana dibilangnya ya? Jadi apa tadi gue bilang? Ada juga Apa tadi gue bilang tuh? Apa tadi gue bilang tadi? Apanya? Yang penting apa tadi? Bercerita sama siapa? Sahabat itu penting karena kalau kita banyak masalah, Oh, kadang kalau kita cerita sama kawan kita itu bisa agak meredakan emosi yang ada dalam hati kita bang. Itu pernah kurasakan sama sekali. berarti lebih bagus kau bercerita sama sahabatmu meredakan emosi daripada langsung bercerita sama yang pusat ya? Ya kita tetap itu kan pedoman kita Kau pusat. udah lari-lari ke agama ya. Dia mau menjebak aku ini. Dia mau menjebak aku ini. Kok agama? Iya, Kan ada bahasa agama di situ. secara apanya les? Secara sadarnya kita yang pertama itu kalau lagi ada masalah biasanya kalau aku pribadi ya, Ya. aku langsung ke Tuhan. Jadi, Iya. Ya tanya diri sendiri dulu, baru cerita ke Tuhan. tapi dia langsung ke sahabat katanya. Ya itu setelah Apa dia Le? Dia pemikirannya dia ke terdekat dulu. yang dekat-dekat dulu. Ya, yang Karena bisa- dia tahu dari Tuhan. Enggak, yang bisa Tapi jangan salah kayak lo. Kebanyakan yang berkhianat langsung itu orang terdekat sendiri. Memang kayak Kita ceritakan sama teman sendiri, rupanya kita percaya rumah dia Rian ikhlas semua kan. berkhianat. berarti dia salah pilih kawan, dia nggak pandai pilih kawan. Betul. Kayak mana pula enggak? Kayak mana pula kalau gue bilang kayak gini? Kenapa istilahnya kalian percaya sama sesama manusia? Karena makhluk sosial ya. Manusia Iya. itu makhluk sosial, nggak bisa berdiri sendiri. Betul, maksud manusia. Jadi gini lah, aku tanya ke abang balik. Kalau abang punya masalah yang sangat berat kali nih, gak usah kita sebutkan masalah sangat berat kali. Ini memang udah ada niat abang hampir mau bunuh diri. Abang cerita ke siapa duluan? Berdua dulu. Loh, iya dong. Aplus memang. Berdua dulu. kecuali berdoa, Kecuali berdoa. Itu kan terkecalikan. Oke gini. Berdoa itu kan bagian agamais kan, rohani kan. Iya. Ini bagian duniawi. Oh, bang dunia Ya, abang apa yang abang lakukan di duniawi? Kurang tahu sendiri. Cerita apa? Kadang begini bang, Apa? kayak ku jawab ya. Kadang ada masalah kita atau pergumulan kita yang nggak harus kita ceritakan sama orang tua kita. Yang nggak bisa ya. Yang nggak bisa, karena mungkin menyangkut privasi kita. Iya. Pokoknya nggak bisa. Ini ceritanya nggak bisa lah like cerita ke orang tua. Iya. Menghamili anak orang contohnya. 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 Kenapa sama kalian kenapa gak bisa menceritakan sama orang tua? Kenapa? Dalam hal seperti itu dulu. Kenapa? Enggak, buatlah dulu apa kan Ya apa alasanmu kenapa istilahnya gak berani menceritakan sama orang tua? Karena ada belum nggak siap. ada nggak kemungkinan dia mengkhianati juga Enggak, orang tua enggak. orang tua? Enggak lah. Iya. Bisa jadi diceritakan sama tetangga. Iya. Gimana? Ayah tiri, ibu tiri. Iya. Itu kan Kalau udah jalurmu ke situ, udah jauh kali kemana-mana kan, belum bisa buat Iya. kemana-mana. Ini kan Oke. ceritanya kan, buatlah dulu, oke. ilustrasikanlah dulu dirimu, kayak mana punya masalah. ketika Selain punya ketuaan dengan masalah. orang tua ya. Sekarang kayak Ketuaan dengan gini, orang dah. tua, kepala kalau sekolah, masalah kayak gini. Berbeda. lurah, wali kota, bupati. Oke lah kalau itu kalian bilang dah. Ada. Kayak mana punya istilahnya kalian punya mampu berpikir istilahnya orang tua kalian berkhianat, istilahnya menceritakan sama orang lain langsung kayak gitu. Enggak, kadang- Sementara beberapa kali kalian berbuat kesalahan, istilahnya kalian gak mau dia istilahnya membuang kalian. Membuang itu juga Oke. termasuk pengkhianat loh. Oke. Misalnya lah, Tapi kita tetap- contoh lagi nih, dirangkul, Le. Gini, kan? Le. Kau ke dindingnya, kau ceritakan sama bosmu itu. Itu kan sudah masalah. Gini Pak. Kenapa Abang bilang tadi walaupun kita melakukan hal-hal buruk masih diterima sama orang tua gitu kan. Iya. Nah, satu karena itu Bang, karena kita udah terlalu banyak melakukan hal buruk. Selain kita nggak mungkin nambah beban pikiran orang tua lagi. Iya, masuk akal. Nah, istilahnya dia lebih memilih buat untuk tidak membebankan Orang itu tua. sama orang Iya, tua. kadang ada juga gitu, Bang. Apalagi orang tuanya mungkin banyak pikiran, stres mikirin anak-anaknya yang lain. Itu masuk akal. Masuk ide berarti kalian lebih memilih menambah beban sahabat kalian gitu dengan bercerita dengan dia. Iyalah. Lebih kuat lah orang tua udah bersahabatku. Ayo kalau lu juga Gini ya, Bang. pilih sahabatku daripada orang tuamu. Berarti lebih kalian susah ya orang
Iya. Iya. Kalian pikir orang tuanya gitu? Iya. Iya, orang tua aku sendiri lo kupikirkan daripada orang tua orang lain. Aku, mama, bapak aku yang ngasih aku makan. Bertahu bapak orang yang ngasih aku makan. Justru karena Jumpakan aku ayo. justru karena Berarti kau nggak ada rasa justru respect. karena itu nyalego istilahnya kan istilahnya kenapa kau bisa berpikir orang tua itu bakalan berkhianat kalau kau bercerita soal masalahmu ya istilahnya yang kau merasa Bukan berkhianat, bisa istilahnya- lambot, anju, istilahnya elo. Gini bang, gini, enggak berkhianat bang. Tapi gini, abang ngalami masalah, abang hampir membunuh diri. Anjing lah, naik emosi. Nah, itu abang ceritakan sama orang tua bang masalah yang berat ini. Gimana kalau orang tua ya contohnya yang bunuh diri gara-gara Iya. itu? Pingsan ya. gimana lagi kalau bilang istilahnya langsung ketemu solusi ya Cuma kalau langsung ketemu solusi kayak mana mulai lagi iya tapi Dia solusinya masalahnya bunuh diri, cuman coba. Kita sama-sama bunuh diri Nada. Ini masalah terlalu berat. Kita bunuh diri sama-sama. Tortero anak Solo orang. Tortero. bunuh diri mau. Cerita kau. Ma, aku gini. Oke lah. Iya. Oke, Tahu supaya bunuh diri. Oke, enggak, kasih contohnya gini, Bang. Nah, abang cerita ke orang tua, Bang kan. Ini udah banyak kan masalahnya. Abang cerita ke orang tua, Bang. Ah, memang kurang ajar lah kau. Udahlah, itu masalahmu. Kau cari sendiri. Nah, abang lari kemana? Kau urusin masalahmu sendiri. Abang lari kemana? Kalau orang tua mengatakan seperti itu, karena udah banyak kali masalah. Orang tua nggak sanggup lagi. Abang lari kemana? Aku curiga, aku coba. belum pernah masalah Bukan, masuk memang belum pernah. Tapi kalau suatu saat lah, jauh-jauh lah. Contohnya, abang punya masalah sangat berat. Bahkan abang cerita ke orang tua abang masalah ini. Sampai karena saking beratnya, aku nggak tahu lagi ya kayak mana ya. Itu urusanmu. Kau selesaikan urusan itu, harus selesai. Abang lari kemana? Kalau orang tua ngomong kayak gitu. Gede itu semua kerja. Tapi gini bang. Kalian juga dikit lagi ya. Kayak abang bilang, berarti abang lebih menyusahkan anak orang kalau ceritakan kan bang. Aku pernah dengar kutipan bang. Ada orang mengatakan kayak gini. Lebih bagus aku mendengarkan kawanku dan menangis di pundakku, mendengarkan satu malam dia bercerita tentang keluhsannya daripada aku harus menghadiri pemakamannya besok. Aku pun dapat kutipan itu keren kali bang. Kutipan itu pakai tanda kutip dia, Nek. Iya. Cemana? Jawab. kau pegang Itu pertanyaanku lah bang. Kalau orang tua kita mengatakan seperti itu, oh itu urusanmu. Kau selesaikan masalahmu sendiri. Nggak mau aku campur urusan karena kau yang buat itu. Abang dari mana? Selain itu Tuhan ya. Selain itu Tuhan. Buka dumpling coba, buka dumpling. Lagi nih. Ada. Jadi terakhir Nggak anjing. gini loh kalau masalah kita cerita ke Tuhan itu kita gak bisa kecualikan Iya. bisa Kita tetap cerita ke Tuhan, tapi kalau ke Tuhan kan itu berdalam hati kan bang. iya Tapi kita pengen meluapkan semuanya, pengen ngobrol. Abang pasti kalau nggak lari ke sahabat ya teman terdekat pasti bang. tapi deh persenan kebanyakan orang menemukan solusi karena pertama dia berdoa dulu buat ke orang tua kebanyakan menemukan solusi daripada yang kau bilang seperti itu Kalau dia ateis, Satu sebenarnya bukan ini bang mendapatkan solusi, sebenarnya mendapatkan ketenangan hati. iya itu bukan solusi. Iya. Kayak gini juga bis oke lah gue bilang keterangan memang keterangan hati dulunya bis permasalahan muncul kan oke tenangkan dulu hati baru cari solusi kan pasti lah, makanya berdoa dulu baru misalnya cerita ke orang tua kan udah tenang hati menceritakannya pun enak solusi Iya. itu maksudku Kadang pun bang, begini juga bang. Kita sebelum ke Tuhan ya, kita cerita ke teman kita pun bisa kita menenangkan hati kita sama dapat solusi pun bisa bang. Gitu loh. Kalau kau cerita ke Tuhan, rupanya Tuhannya belum ada. Kemana lagi kau? Iya, dia masih ateis. Iya, masih ateis selesai. Nggak ada agama. Apa anjing? Iya. Apa? itu gak bisa gak bilang lah istilahnya mengasuh apa Tapi gini bang, banyak kan orang yang punya masalah itu. Contohnya kayak orang-orang ateis lebih bisa menyelesaikan masalah daripada orang-orang yang religi. Iya. Contohnya kayak anggap kayak Coki Pardede contohnya, dia nggak bertuhan, dia punya masalah pasti berat juga kan. Iya. Nah, anggaplah, tapi dia menyelesaikan masalah dia ketawa-ketawa aja. Di kapal orang itu, goyang kapalnya orang berdua dia enggak kata-kata. Jadi hati yang gembira adalah obat. Itu dia. Itu keren di situ bang. Sampai like ke Tuhan kan bisa Iya. face to Nyanyi lo kita.
makanya pokoknya yang setahuku lah persenan-persenan seperti itu dia istilahnya langsung dapat solusi, istilahnya tenang menceritakan melalui jalur yang seperti itu daripada yang kalian bilang Jadi- cerita ke kawan. Gini bang, kalau kita contohnya punya masalah kan, kita punya masalah, kita berdoa ke Tuhan, belum tentu Tuhan mengasih solusi langsung di hari itu juga. Tiba semu, kau cerita sama kawanmu, langsung ketemu solusi gitu. Padahal Padahal juga. kan gini bang, aku bercerita ke kawan bukan mencari solusi. Islam meluapkan apa yang udah panas di hatiku, Jadi kau agak reda. kau bercerita sama yang maha kuasa, gak meluap semua tim itu. Iya kan nggak langsung dijawab loh Le di situnya. Maksudnya nggak kayak gini loh ngomong sama Tuhan. Nggak mungkin lah. Jadi ibaratnya kalau naik kan cuman mengantarkan aja ke sana. Iya, Jadi nggak ada timbal balik itu, nggak ada percakapannya langsung. Iya, kalau ke kawan kan sabar lah Karena kawan kalian gitu. nggak istilahnya nggak merasakan dari hati nurani paling dalam. Anjing gimana Jadi, berdoa jadi, Cuk? jadi kalau naik ngomong sama Tuhan, apa kata Tuhan? Nanti lek gitu. Gitu lah. Bukan jadi itu juga itu jawaban dia langsung datang gitu istilahnya dari langsung misalnya contoh kayak mana menceritakannya kan? nggak Kan bisa lihat Mau aja kau sama Tuhan. kenapa aku bilang kayak gitu aku kalau lele aku bilang gitu Lele-lelemu melawan aja. Pantun cinta damai kan? Kasih. melawan itu bukan berarti gak bertuhan le Ah, Iya. terus karena gak cocok sama pendirian Pendirian. juga berarti kau sebut Tuhan nggak melakukan perlawanan. enggak pernah dia melakukan perlawanan Oh, dan mana kau tahu? Pernah bang? kapan Aku kasih tau ya. Yang pas di mati bait kemana? Allah, yang ada pemungut cukai sama penjualan di bait Allah, kan marah Tuhan membalikkan semua meja kan? Itu kan perlawanan. Perlawanan itu. Yang ditengoknya bait Allah itu dipakai bukan untuk perlawanan jualan sama pemungut cukai. bedakan perlawanan sama mengasih peringatan Kalau itu gak peringatan bang, itu perlawanan. Tuh makin kemana-mana ini. Kalau Perlawanan lah. kalau Di- peringatan dibikin gempa leh. Dilawan Tuhan orang yang umat manusia yang menyalahgunakan bait Allah, dilawannya semua. Keluar kan, ini tempat bait Allah kata Tuhan gitu. pokoknya Gak berani. pokoknya inti pembicaraan ini sukses itu gak harus kuliah tetap di omong kosong Ada polisi gondut.